Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, selamat malam smart listener. Saya Nancy Moko Ginta kembali menyapa Anda dalam Indonesian Strong from Home. Dan bersama Ayah Edi nanti kita akan tentunya mengulas tema menarik selama kurang lebih 2 jam. Dan malam hari ini kami juga kedatangan para tamu untuk bisa diskusi tema kita kali ini. Kita akan mengulas tentang pendidikan berbasis keluarga atau homeschooling. Nah, seperti apa liku-liku perjalanan keluarga ini dalam tentunya menetapkan atau juga memutuskan untuk melakukan homeschooling bagi putra-putranya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan. Karena nanti kita juga akan mengulas tentang homeschooling versi Thomas Edison dan juga versi dari keluarga tamu yang kita undang untuk bisa diskusi. Dan kami juga membuka kesempatan untuk smart listener dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi bersama kami. Line telepon akan kami buka pada sesi ketiga nanti. Anda bisa bergabung di 021-398-33888 dan tentunya nanti di line SMS Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ke 0812-1112-959. Saya akan sapa Ayah Edi terlebih dahulu. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam smart listener. Nah, kita kenapa mengulas ini lagi? Karena ternyata memang masih banyak pertanyaan ya seputar homeschooling atau pendidikan berbasiskan keluarga. Nah, ini kenapa juga masih terus jadi pertanyaan dan juga perdebatan? Karena ternyata banyak juga yang mengulas bahwa ini kalau dikatakan dari sisi biaya kayaknya ada yang mahal bilangnya seperti itu ya. Atau kalau katakan dari sistemnya, nah ini bagaimana sistem dari kurikulum sekolah diterapkan di dalam rumah. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama Ayah. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kurang lebih 2 jam kita akan bersama Anda di Indonesian Strong from Home. Ayah Edi sudah, sekarang saya memperkenalkan tamu-tamu terlebih dahulu. Di sebelah Ayah Edi ada Pak Suprajaka. Ini panggilannya kok Pak Joko gitu ya. Ini panggilan akrab di rumah. Oh, panggilan akrab di rumah ya. Kesalahan apa? Atau udah Jawa Barat jadi Pak Suprajaka. Tulisannya begitu ya Pak ya? Iya, Suprajaka. Suprajoko ya. Oh, Suprajoko ya. Kayaknya agak-agak gimana gitu. Jadi makanya Pak Joko aja ya. Ki Hajar Dewantara ya. Betul. Padahal sebenarnya Ki Hajar Dewantoro ya. Baik, dan Pak Joko juga bersama Ibu malam hari ini didampingi oleh Ibu Madania Isfandriati. Selamat malam. Selamat datang di Smart FM. Mungkin nanti bisa lebih dekat biar suaranya juga nanti bisa terdengar lebih jelas. Dan di sebelah kanan saya ada salah seorang putranya yang tentunya ini sudah merasakan bagaimana sebetulnya pendidikan berbasiskan keluarga atau homeschooling. Ada Mas Febrian Ramadan ya? Iya. Oke, nanti kita ngobrol banyak. Tapi sebelumnya saya akan ke Ayah Edi terlebih dahulu. Ayah, ini kita nggak bosan-bosan diskusi tentang apa sih sebetulnya homeschooling itu ya? Gini Mbak Nancy, ini sebenarnya mimpi ya. Mimpi saya secara pribadi, mimpi programnya Indonesian Strong from Home. Saya dulu punya mimpi ingin membuat anak-anak Indonesia sebanyak-banyaknya itu jadi bintang kelas dunia. Nah, saya sudah melakukan itu sejak 9 tahun yang lalu. Nah, sayangnya bintang-bintang ini jarang yang ada di Indonesia sekarang. Jadi untuk ketemu itu arrangement-nya perlu 6 bulan, 3 bulan gitu. Nah, ini mumpung belum keluar negeri gitu. Jadi saya bajak dulu gitu. Masih ada di Indonesia gitu ya. Iya, nanti kalau sudah kehilangan jejak itu udah sulit sekali ya. Yang di Pekanbaru, yang di Semarang, yang di Jakarta itu rata-rata sudah 3/4 jalan menuju bintang. Dan untuk ketemu sang bintang tentunya makin hari makin susah gitu. Ya, mesti waktunya ya segala macam. Iya, jadi sebelum jadi bintang lebih baik kita bajak dulu. Nanti kalau sudah jadi bintang susah sekali. Nah, ini salah satu mimpi saya sebenarnya untuk menghadirkan Mas Rian. Ini udah lama banget ya, Mbak Joko ya. Jadi arrangementnya juga ini lama dan hari ini adalah hari penantian sebenarnya. Mudah-mudahan terjawab gitu ya. Terjawab. Mudah-mudahan nanti kita bisa share sebanyak-banyaknya. Nah, karena rata-rata para bintang kita itu mengambil jalan homeschooling untuk bisa menjadi bintang, makanya tema yang kita ambil pun homeschooling. Kemudian kenapa homeschooling juga? Karena homeschooling ini di luar ini masih simpang siur informasinya, yang mahal, yang susah, yang tidak terakreditasi, yang tidak punya masa depan, yang katanya hanya untuk anak-anak bermasalah. Nah, kita di sini ingin berbagi, meluruskan.
supaya kita semua bisa tercerahkan dan mudah-mudahan lebih banyak anak Indonesia yang jadi bintang nanti. Oke. Nah, Ayah, kalau tadi Ayah sudah jelaskan sekilas, nah ini mungkin bisa cerita dari sejarahnya ya. Pada awal abad 19, ini kan sebelum Thomas juga ada Socrates sebetulnya. Nah, ini boleh dikisahkan bagaimana sih sebetulnya mereka menempuh pendidikan berbasiskan keluarga ini? Jadi sebenarnya ini kita sudah terlanjur ya memberi namanya homeschooling. Yang cocok itu sebenarnya home education, bukan homeschooling. Karena schooling itu masih ada image sekolahnya. Jadi memindahkan sekolah ke rumah. Padahal yang terjadi sesungguhnya itu adalah home education. Kita ambil sejarah tertua. Sejarah tertua itu dari Socrates. Socrates itu punya murid namanya Plato, itu yang mendirikan sekolah pertama namanya Akademia. Nah, apa sih yang dilakukan Socrates waktu itu? Ya sama seperti yang dilakukan para homeschooler saat ini sebenarnya, seharusnya ya. Yakni mengajak orang tua untuk mengamati anaknya kira-kira ini punya potensi di mana. Satu, itu. Jadi mengamati potensi anaknya. Jadi kita temukan setiap anak kita potensinya di mana. Yang kedua, Socrates itu adalah bapaknya para filosof ya. Tapi alirannya itu filosof etika. Jadi etika itu kalau dalam bahasa Eropa, tapi kalau dalam bahasa agama itu namanya aliran akhlak. Gitu. Jadi kalau saya sih membaca riwayat Socrates dengan para sufi itu mirip-mirip begitu. Jadi cuma beda istilah timur barat saja gitu. Jadi basisnya etika. Waktu itu statementnya Socrates adalah kalau seseorang itu punya etika baik, maka dia pasti pinter. Lah itu kok persis dengan ajaran-ajaran agama itu. Makanya agama itu basisnya itu adalah akhlak. Nggak ada itu ajaran agama yang membasiskan diri pada IPK sekian, kemudian KKM gitu, nggak ada itu gitu. Nah, awalnya seperti itu, Mbak. Kemudian sejarah yang kekinian itu tahun 1800-an ya. Abad ke-19 awal itu kita mencatat adanya Thomas Alva Edison, sang jenius dunia dengan 1000 temuan yang dipatenkan. Nah, ini adalah homeschooling yang tercatat sejarah pertama. Ya, waktu itu kejadiannya Thomas Edison itu bersekolah, jadi sudah ada sekolah waktu itu ya. Sekolahnya masih jenisnya pabrikan di Amerika, kalau nggak salah di sekitar Ohio. Nah, dia bersekolah kelas 1 SD, baru 3 bulan itu dinyatakan bermasalah, disable learning, tidak mampu mengikuti pelajaran. Kenapa? Karena Thomas itu selalu nanya. Jadi kalau gurunya apa-apa nanya. Nah, guru-guru zaman dulu itu nggak suka ditanya. Karena nggak tahu jawabannya dan nggak ada Google waktu itu. Belum ada sarana yang bisa melengkapi ya. Iya, dia itu selalu kritis anaknya. Terus yang kedua, kalau misalnya dia nanya nggak ditanggapi, dia ngelamun. Nah, itu mencari jawaban sejarah sendiri. Iya, pokoknya ngelamun lah, ngelihat ke jendela kemana gitu. Pokoknya keluar gitu. Nah, ngelamun aja pokoknya ngelamun gitu. Terus dari ngelamun itu dia buat oret-oretan gambar. Wah, gitu. Urutannya ya makanya prosesnya itu kok ya bisa sama. Makanya saya mengajak bangsa Indonesia itu untuk belajar sejarah, karena di luar negeri itu pelajaran nomor 1 yang dikedepankan itu sejarah, karena sejarah itu otentik, Mbak. Jadi sejarahnya Thomas itu akan bisa mempelajari tipe-tipe anak bahwa ini sebenarnya nggak bermasalah, ini calon jenius dunia gitu. Jadi ciri-cirinya seperti itu, ngelamun dan sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah Thomas itu tidak suka mengikuti apa yang diinginkan gurunya. Jadi ya maunya. Itu cirinya dia. Jadi makanya gurunya give up. Waktu itu gurunya give up itu karena ya kasihan juga nggak pernah dapat training waktu itu ya. Jadi maklum gitu. Akhirnya give up, yang disalahkan itu anaknya. Jadi dinyatakan bermasalah gitu. Tidak mampu mengikuti sekolah, akhirnya dikeluarkan. Oke, Ayah, nanti kita akan lanjutkan lagi supaya diskusi kita ini nggak bermasalah ya. Kita mesti berbagi waktu nih karena ada beberapa iklan yang akan lewat, dan yang pasti kita masih akan diskusi dengan Ayah Edi dan juga tamu-tamu saya, ada Pak Joko dan juga Bu Joko dan juga putra beliau, ada Febrian, dan satu lagi sebenarnya ada di sini ya. Tapi dapat tugas lain gitu. Tidak untuk diwawancara. Jangan kemana-mana, Smart Listener, kami akan segera kembali. Kita kembali untuk Anda, Smart Listener, dan kita masih mengulas tentang homeschooling versi Thomas Edison dan juga versi tamu kita, keluarga Pak Joko. Nah, Anda juga boleh diskusi tentang homeschooling kalaupun Anda masih banyak pertanyaan atau juga mungkin Anda ingin mendiskusikan bagaimana Pak Joko mengambil keputusan ini bersama Ibu. Tentunya ini akan jadi tentunya perbincangan yang menarik. Dan yang pasti tadi bahwa disampaikan oleh Ayah bahwa kalau kita bicara soal bagaimana sejarahnya, ini sudah dimulai dari abad 19 awal ya Ayah, dan itu juga
banyak mungkin ketidaktahuan kita tentang homeschooling ini, jadi akhirnya salah kaprah begitu, bahwa ini mahal, lalu bagaimana nanti sistemnya atau kurikulumnya, nah apakah ini juga bisa begitu, apakah mungkin berbeda. Dan nanti kita ajak Anda untuk bisa diskusi di line telepon maupun di line SMS. Sebelum saya lanjut lagi dengan Ayah, saya juga jadi ingin ngobrol dengan Pak Joko juga ya, dengan Ibu. Kita ingin tahu, tentunya ingin tahu bagaimana motivasi beliau melihat putra-putranya sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih ini pendidikan berbasiskan keluarga ini. Silakan Pak Joko. Aduh, terima kasih. Pengalamannya ini kan pasti berharga untuk bisa jadi inspirasi. Ini saya terima kasih pada Ayah Edi ini. Saya bisa kami dibawa ke Smart FM, luar biasa sekali. Dia kesempatan yang tidak ada duanya bagi keluarga. Yeah. Sesungguhnya hanya sederhana waktu itu. Kami bingung karena sempat bingung juga ya bingung Pak ya. juga karena kami itu sempat setiap malam melihat rapot, melihat ijazah itu anak kami tidak ada masalah, nilainya bagus semua. Tiba-tiba ada problem di sekolahan. Ketemu Ayah Edi, diskusi panjang lebar lah, udah ada. Problemnya apa waktu itu? Ya problemnya karena di sekolahan kok anak setiap mau berangkat sekolah bilang punggungnya pegel. Oh ada alasannya gitu ya Pak ya? Pegel, nggak bisa sekolah, sampai ke tukang pijit juga masih pegel. Ini ada masalah apa? Sampai akhirnya mau cuma punggung aja, nggak perut ya? Ya ada perut, ada punggung. Aduh, ini akhirnya ya sampai diskusi panjang lebar, ada ya kita terus sharing, terus baca buku, dengerin Smart FM terus menerus. Dan pernah sekali waktu itu kami itu pergi ke sekolah nganter anak. Saya on air dengan Ayah Edi. Saya tanya, waktu itu kami mau nganter anak sekolah. Yang Mas Rian atau Mas Andri? Oh, Mas Andri. Ya, itu Mas Andri. Pertama kali kita itu kenal homeschooling karena ada persoalan mendasar di Mas Andri. Bukan Mas Ian. Mas Ian waktu itu masih sekolah terus nggak? Terus akhirnya ya, waduh kok ada seperti ini terus menerus ya di sekolah terus. Ya sama istri itu sering setiap malam, ya Allah ini sebenarnya sungguhnya apa kok nggak mau sekolah. Saya mogok dan sebenarnya tidak tahu persoalan mogoknya itu. Nggak jelas. Gitu, ya. Ini jadi belum diskusi juga ya Pak. Putra belum juga terbuka. Iya, belum terbuka sebenarnya ada apa? Apa bensin, apa radiator? Ini sungguh, waduh. Akhirnya kami itu akhirnya kan nggak mau sekolah ya. Kalau nggak mau sekolah terus mau kemana? Mau jadi apa? Itu kan persoalan orang tua klasik. Dari dulu saya juga dididik itu, kalau nggak sekolah mau jadi apa? Gitu. Wah, itu akhirnya ya kita selalu konsultasi, baca buku, diskusi. Akhirnya ada satu kata kunci yang Ayah Edi waktu itu menjadi pemicu. Artinya waktu itu tersentak pada saat Ayah Edi, sebetulnya Pak Joko punya nyali tidak? Cuma satu aja pertanyaannya. Ya udah, nyalinya maksudnya apa ya? Batin itu diskusi sama istri itu. Aduh, ini ya kalau mau nyali saya juga mungkin ada, tapi kalau nyali kok nggak sekolah itu terus maunya seperti apa, itu kan luar biasa itu. Terpikir jadi juga ya Pak. Kalau nyali lain oke gitu ya. Asal nyali jangan nggak sekolah gitu ya. Waktu itu ilmu saya belum punya, artinya aduh ini sekolah model apa juga belum punya referensi. Iya, saya dapat di Banten. Itu jadi akhirnya ya mulailah dengan kami diskusi terus menggali informasi banyak begitu ya Pak. Akhirnya kami terus memutuskan untuk salah satu anak kami langsung tidak sekolah. Dan saya itu waktu menandatangani pengunduran diri itu sampai mau naruh pensil atau bolpen ke kertas yang bermatre mengatakan anak saya harus mengundurkan diri. Gemeter kan, tolong istri saya nulis saja, nanti saya tinggal tanda tangan. Luar biasa, bermetre lagi ayahnya. Iya. Mengundurkan, loh saya itu nggak mau mengundurkan diri, mau tetap sekolah. Dan itu waktu itu pilihan anak, tapi rupanya memang setelah saya gali lebih jauh, memang ada persoalan mendasar di sekolahan itu. Itu terungkapnya lama, jadi nggak bisa. Loh, sesungguhnya ada apa? Anak nggak mau cerita kan? Jadi mesti perlahan gitu ya Pak, itu lama mencari informasinya. Minatnya kemana sih Pak? Anak saya yang pertama sebenarnya untuk pemicu homeschoolingnya itu minatnya musik, musik. Terus ya penyelam juga. Akhirnya punya cita-cita mau
main musik di bawah laut katanya Ayah Edi. Wow. Dan saya juga teriak tahunya dari Ayah Edi bukan dari saya. Duh, malah dengan orang lain bisa cerita banyak ya udah ya. Akhirnya terus kami belajar tapi tetap masih ragu-ragu. Sesungguhnya ada apa ini saya juga. Tapi masih bertanya. Sampai sekarang udah nggak bertanya-tanya kan, Pak? hari ini alhamdulillah sudah tambah semakin mantap, ya? Semakin mantap karena kalau itu kita dengar dari Bapak, sekarang coba kita dengar juga dari Ibu. Ini gimana nih Bu, menguatkan ibu. Betul, menguatkan Bapak juga ya untuk kepala sekolah ini. untuk memutuskan hal itu, karena kan memang ini pasti di luar sesuatu yang biasa. Ini kan pasti sesuatu yang lebih unik gitu. Ya, itu kan butuh juga, tadi kata Ayah Edi, nyali yang lebih besar. Iya, betul. Jadi waktu kita memutuskan untuk itu tuh memang yang jelas kita punya Allah ya, kita punya Tuhan. Mohon gitu. ke sana ya, ya, Bu, betul. Jadi kalau kita kuat, insya Allah doa kita ya nanti dikabulkan gitu. Jadi memang kita berdua selalu diskusi, selalu ngomong gimana baiknya. Dan yang jelas memang Ayah Edi itu berpengaruh besar dengan untuk Andri terutama awal ininya. Terus mereka Andri bilang aku mau homeschooling saja katanya, aku mau berhenti gitu. Nah awalnya dia bilang mau berhenti itu memang saya juga kaget mau jadi apa gitu. Memang ya klasik sekali gitu. Tapi akhirnya karena memang anaknya sudah berkeras, terus Ayah dibilang kalau anaknya sudah bilang begitu ya sudah. Yeah. Diteruskan saja, yang penting ada komitmen gitu. Jadi komitmen antara orang tua, antara anak itu kalau misalnya ada begini, putusannya seperti ini harus begini. Itu yang selalu harus diluruskan begitu. Ya jadi, alhamdulillah sih Jadi Bapak Ibu diskusi dan juga putra diajak diskusi juga ya? Iya, betul. Jadi memang keputusan akhirnya kita homeschooling ya keputusan bertiga dan terutama Ayah Edi juga yang jadi peran. Ada ini, ada support juga betul, ya dari ya. Kalau boleh tahu sejauh ini bagaimana perkembangan dari Mas Andri ya? Iya. Apakah betul-betul sudah menekuni tadi musik yang jadi pilihannya dan juga tadi bidang lain yang disukai? Iya. Awalnya memang waktu itu musik. Jadi waktu kita akhirnya ikut ke Kindi Academy, Kak Munas yang jadi ininya, itu musik itu adalah bagian dia melepaskan penat gitu. Jadi tapi karena memang dia ada, kita lihat di sidik jari waktu itu kita tes, memang ada di musik juga ada gitu. Jadi ada beberapa yang dominan, terutama musik. Terus yang kedua dia natural ya gitu. Jadi sekarang sih lebih dia ke biologi kelautan gitu. Dia belajar selam, terus kita kasih kayak privat gitu. Alhamdulillah. Jadi diberikan media dan sarana begitu ya. Dengan begitu kok dia cepet gitu. Kata Ayah Edi waktu itu kalau anak itu dikasih kesempatan sebentar itu kok bisa, berarti memang betul-betul di situ minatnya ya. Oke, Ayah, kita kembali lagi ke Ayah Edi sendiri. Tadi kalau misalnya katakanlah tadi anaknya bisa jadi bermasalah begitu karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Nah, jangan sampai orang tua juga jadi bermasalah ya, karena nggak tahu ya solusi tepatnya seperti apa, dan mungkin tadi uji nyali juga seperti itu. Nah, ini bagaimana ya menyikapi hal ini sehingga itu tidak menjadi suatu masalah yang besar, bahwa ternyata kita juga punya banyak solusi seperti itu. Yang pertama saya harus berpikir bagaimana saya harus berbicara pada kedua orang tuanya itu. Oke. Yang kedua saya juga harus berpikir bagaimana saya bicara sama anaknya. Dan saya itu minta sesi terpisah. Ya, karena kami kebetulan bertetangga, jadi Mas Andri saya minta main ke rumah. Gitu. Nah, pertama saya mikir dulu gimana ini membuka hatinya Mas Andri. Karena ceritanya katanya Mas Andri itu keras, jadi keras. Gitu. Menutup diri. Iya, jadi keras. Padahal wajahnya enggak. Gitu. Jadi kan ada keanehan. Jadi kaku saya gitu ketemu, ya. Saya ketemu sosoknya itu, ini bukan sosok keras kok gini. Sosoknya lembut kok jadi keras gitu. Pasti ada something wrong. Akhirnya punya ngobrol. Nah, ini bocorannya. Kata-kata pembuka saya gini, Mas, sekolah itu nggak penting. Wah, ngomongnya itu sampai meyakinkan gitu. Ada provokasi ya. Sekolah itu nggak penting, nggak usah sekolah. Mulai besok Mas mau berhenti, Ayah dukung. Tapi ada tapinya Mas. Yang penting itu cita-cita. Kalau nggak punya cita-cita mati aja. Manusia nggak punya cita-cita mati aja. Sama kayak orang mayat hidup. Nah sekarang nggak usah ngomongin sekolah. Udah itu masa lalu. Sekarang masa depan kita bicara. Mau jadi apa sih Mas Andri? Coba cari temukan. Temuannya pertama itu mau jadi band. Wah, pemusik nih ya. Iya, saya juga jantungnya peng. Apalagi orang tuanya dengar peng.
Tapi karena rumusnya itu semuanya harus kita Apresiasi rangkul, ya, harus betul kita ya. apresiasi. Jadi saya katakan luar biasa. Artinya pembukaannya sudah ada, pembukaannya. Jadi dari situ kita bicara tentang ini sampai segala macam, Akhirnya sampai dia lebih terbuka begitu ya. pembimbingan pacar. Oh, ada juga ya. Wah, ada include loh, sukses itu termasuk itu di dalamnya gitu. Sampai nanti ada titik-titik membahagiakan jawaban-jawaban yang nggak perlu kita pakai ancaman apa-apa, ya sudah seperti itu. Nah dari situ berawal, terus ketemu sampai akhirnya saya, nah ini ke orang tuanya seperti apa ini. Nah, dilalah begitu kalau bahasa Inggrisnya. Kita ada pertemuan besar waktu itu, ya tanggalnya pas gitu. Mantep, tanggal berapa Pak Joko waktu itu? 9/9/2009. Nah, Wow, momentum ya. makanya saya bilang ini nggak main-main loh Pak Joko, ini amanah Nggak dari ada yang Tuhan. kebetulan berarti ya? Ini amanah dari Tuhan. Baru saya malam itu bicara begini. Ya alhamdulillah Pak Joko sama Bu Joko kelihatannya menerima apa yang saya sampaikan dan mulai punya nyali untuk menelusuri apa yang menjadi kelebihannya. Dan ternyata pada akhirnya ketemu arahnya ketemu, dan semakin hari semakin jelas ya Pak Joko. Kan waktu itu saya cuma bilang tenang. Mulai dari pertama band tenang Pak Joko, tenang. Sama seperti Mas Andre kan, dari golf ke sepeda tenang. Oh ya Mas Ria. Jadi semuanya harus tenang gitu. Kita hadapi dengan tenang. Mari kita pelan-pelan telusuri sampai akhirnya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa begitu, yang menurut kami itu suatu hal yang mengagumkan. Nanti kita bahas Kita ngobrol lagi ya. panjang Nanti kita akan lebar diskusikan sampai ke lagi proses karena penemuan. tentunya di sini Mas Riannya ada, walaupun Mas Andrinya nggak ikut ini ya. Dan juga ada si kecil nih, Mas siapa yang kecil nih? Yuda. Oh, Mas Yuda. Yuda. Iya. Nah, ini berarti tiga-tiganya sudah homeschooling ya Pak? Sudah. Waduh, asik sekali. Nanti kita juga ingin ngobrol dengan Rian sendiri. Kalau Rian sendiri merasakan apa nih manfaat dari homeschooling itu sendiri? Seneng aja. Seneng. Senengnya di mana? Apa karena mungkin belajarnya bisa di rumah, lebih leluasa atau gimana? Ya pokoknya yang diminati ini itu Mm-mm. seneng lebih. Jadi bisa lebih tersalurkan begitu ya. Iya. Jadi bisa lebih diarahkan seperti itu ya. Oke, jangan malu-malu ngobrolnya ya. Biar nanti bisa jadi inspirasi banyak teman-teman Mas Rian di luar sana ya. Iya, kalau dibandingin sekolah rasanya gimana tuh? Beda. Beda. Tapi Mas Rian sendiri sempat sekolah. Iya. Sekolah lalu memutuskan untuk homeschooling. Ah, Oke. Berapa lama sekolah akhirnya ikut jejaknya Mas Andri? 3 bulan. Sekolahnya sampai tingkat SMP. apa ya? Oh SMA. SM kelas SMK ya. SMK bisa ya. Lalu memutuskan untuk ini ya, program pendidikan berbasiskan keluarga. Nanti kita akan diskusi lagi tentang bagaimana sebetulnya menyikapi tadi kan dari waktu ke waktu juga pasti kan ada strategi atau action juga yang harus dilakukan ya. Jangan kemana-mana, kita masih mengulas tentang homeschooling ini dan pastikan Anda juga bisa diskusi untuk bisa nanti juga bertanya dan berinteraksi bersama Pak Joko dan juga Bu Joko, juga Mas Rian dan Ayah Edi. Selepas beberapa pesan berikut ini. Kita kembali untuk Anda, smart listener, dan terima kasih waktu Anda masih berinteraksi bersama kami karena line telepon maupun SMS juga masih kami buka untuk diskusi kita malam ini tentang homeschooling Thomas Edison dan juga homeschooling versi keluarga Pak Joko ya yang jadi tamu kita malam hari ini. Dan Anda juga bisa bergabung di line telepon 021398338888 sudah kami buka, dan SMS juga terima kasih sudah banyak sekali juga yang ingin diskusi dengan kita. Ayah, kalau kita bicara tadi tentang latar belakang lalu juga sejarah dari homeschooling itu sendiri, kenapa sih mesti harus ada sebuah pernyataan bahwa itu sekolahnya anak-anak bermasalah, padahal sebetulnya di situ mencetak anak-anak yang luar biasa, katakanlah tadi seperti Thomas Alva Edison salah satunya, dan yang di sebelah kanan saya bakal nanti jadi bintang berikutnya nih ya. Insya Allah. Kalau gitu saya udah pesen dari sekarang deh motornya ya. Gimana itu Ayah? Iya, begini. Image-nya memang yang terbangun seperti itu, image-nya. Tapi yang sesungguhnya terjadi tidak seperti itu. Ya. Kenapa image itu terbangun? Karena memang kita semua ini kan di format mindsetnya bahwa setiap anak itu harus sekolah. Termasuk zamannya Thomas Edison. Makanya ibunya Thomas mengirim anaknya ke sekolah. Biar apa? Biar pinter. Biar apa? Biar sukses. Tapi faktanya anaknya dinyatakan gagal dan tidak mampu bersekolah.
Nah, jadi mulai dari sana orang beranggapan bahwa yang melakukan homeschooling itu anak yang gagal di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah anaknya yang gagal atau sekolahnya yang gagal? Kan itu pertanyaan besarnya. Kenapa pertanyaan besar itu ditanyakan oleh Howard Gardner waktu itu? Howard Gardner itu pencetus multiple intelligence. Karena kalau memang Thomas Edison itu gagal, kenapa dia jadi jenius dunia? Kenapa dia punya perusahaan yang sangat besar sekali yang memproduksi mesin Boeing begitu? Nah, di situ yang menariknya. Akhirnya perkembangannya tetap semua orang tua itu mindsetnya adalah mengirim anaknya ke sekolah. Nah, para praktisi di Eropa, di Amerika waktu itu mulai menyadari bahwa apa benar sih sekolah ini menghasilkan lulusan-lulusan yang sekaliber Leonardo da Vinci yang dulu homeschooling, kemudian sekaliber Soichiro Honda yang dulu homeschooling, sekaliber Thomas Edison yang dulu homeschooling. Ternyata kok enggak gitu. Nah, ada apa? Nah, karena begini. Waktu itu sampai dicetuskan oleh Kathy Hirsch-Pasek, sekolah-sekolah di kita itu sistemnya lebih banyak mencetak anak gagal daripada anak sukses. Apa buktinya? Coba akhir waktu semester, akhir ujian. Dari 40 anak yang bersekolah itu paling cuma 3 yang jadi juara. Kenapa enggak misalnya 40-40-nya begitu? Semuanya punya kesempatan gitu. Padahal orang tua kan maksudnya mengirim ke sekolah itu enggak ada yang ingin anaknya gagal. Kalau gagal ngapain harus dikirim ke sekolah gitu. Nah, akhirnya terjadilah sebuah kritisi personal dari para pemikir. Jadi awal-awalnya homeschooling ini bukan orang gagal sebenarnya, tapi pemikir di Eropa tahun 90-an. Jadi kalau awalnya Thomas Edison itu ditolak oleh sekolah, tapi tahun 90-an itu terjadi di Eropa itu hasil kritisi pemikiran para orang tua yang mengatakan bahwa kok kalau masuk sekolah anak saya akhlaknya semakin kacau gitu ya. Kalimat-kalimatnya, ininya, itunya, mulai berani ngelawan orang tua dan sebagainya. Cobalah catat kalau nggak percaya ya. Nah, kemudian akhirnya masyarakat Eropa mulai menjajaki adanya homeschooling seperti yang dulu pernah dilakukan Thomas Edison. Nah, lama-lama semakin baik, hasilnya semakin bagus. Nah, kalau dikatakan apakah homeschooling ini jalan terbaik? Sebenarnya kalau menurut saya tidak. Ini adalah opsi di mana kita tidak punya pilihan lain. Gitu. Kalau sekolah-sekolah kita mau berubah menjadi lebih baik, lebih akomodatif, lebih ramah anak, lebih menjadikan setiap anak juara, saya pikir kita semua juga ingin mengirim anak kita ke sekolah begitu. Tapi faktanya kan nggak begitu. Sebentar-sebentar anak bermasalah, kirim ke terapis. Tapi begitu datang ke saya kok enggak kok. Saya melihat Mas Rian ini ciri-cirinya, wah ya persis ini ciri-ciri sang jenius dunia. Makanya saya bilang sama Pak Joko, ini anak bapak loh, hati-hati loh Pak, jangan salah kelola loh gitu. Iya, nanti kalau nggak percaya kita buktikan bareng-bareng gitu. Dan hari ini adalah hari testimonial begitu kira-kira. Oke, baik, kita sudah ada yang ingin bergabung di line telepon, kita terima dulu. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Ibu Vita, Mbak Nancy. Ibu Vita di Depok. Oke, silakan Bu Vita. Iya. Selamat malam Ayah, Selamat malam, Bu Vita. keluarga Pak Joko. Selamat malam. Oke, kata pertama tuh hebat sekali karena Terima kasih. ya keluarga Pak Joko tuh berani mengambil keputusan untuk homeschooling anak-anak karena kan masyarakat kita belum terbiasa ya untuk homeschooling tersebut gitu. Jadi kan apalagi pandangan masyarakat gitu. Jadi kan saya mau tanyakan ke Ayah Edi. Bagaimana caranya homeschooling tersebut, terus kira-kira berapa biayanya gitu. Oke, gitu aja ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selamat malam Bu Vita di Depok. Jadi ini belum terbiasa katanya ya. Padahal sebenarnya sudah cukup lama ya gaungnya dan juga sudah banyak kaum milih untuk menekuni hal ini. Ya. Begini Bu Vita ya, nanti jawabannya akan berbagi dengan Pak Joko masalah biaya karena beliau pelakunya langsung gitu. Dan saya juga menghomeschooling anak saya, jadi beda-beda tiap keluarga gitu tergantung orientasinya. Jadi homeschooling ini adalah sebuah pilihan pendidikan yang sangat fleksibel. Kalau orang tanya apakah ada ijazahnya, kalau mau bisa. Kalau nggak perlu ijazah bisa. Gitu. Jadi opsional sekali. Terus apakah nanti mahal? Kalau mau mahal bisa. Mau sedang bisa, mau murah bisa. Nah, tinggal mau repot nggak? Gitu. Jadi kalau semuanya diserahkan ke orang lain, ya mungkin lebih murah, lebih mahal gitu. Tapi lebih tidak repot. Nah, tadi pertanyaan ini kan belum biasa nih, gimana caranya? Lalu mungkin dari biayanya. Ya, pertama begini, kalau masalah biasa dan tidak biasa ya, itu waktu nanti.
lama-lama orang akan terbiasa. Indonesia ini kan biasanya masyarakat follower ya, mengikuti. Ya tidak masalah asal yang diikuti baik kan gitu. Nah, tahun 90-an di Inggris itu pertama kali talk show tentang homeschooling saya dengar. Kemudian sekarang di Amerika itu 30-40% semua anak itu homeschooling. 40% yang mengambil jalur bintang. Karena di sana itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 sekolah spesialis bintang. Bintang apapun ya, ada bintang panggung, bintang ini, bintang itu. Jadi semuanya lengkap. Itu informasi dari salah satu klien saya yang anaknya sekarang sekolah di Amerika. Gitu. Jadi ada tata panggung, ada nari, ada segala macam. Nah, sisanya homeschooling. Di sana sistem pendidikannya itu sudah modelnya begini, melihat anak, ini anak akademis atau non akademis. Kalau akademis itu strata, jadi anaknya memang ya pandai menjawab soal-soal ujian dan sebagainya. Tapi kalau anaknya bintang, jalurnya spesialis, maka dia akan mengambil jalur spesialis yang nantinya jadi bintang begitu, seperti itu. Nah, mengenai biaya ini relatif ya. Kalau saya melihat begini, ambil contoh pertama zamannya Thomas Edison, itu biayanya sangat murah sekali. Kenapa? Karena ibunya Thomas itu selalu bilang begini, "Nak, kamu mau apa terserah kamu nih, kasih fasilitasnya." Fasilitasnya apa? Garasi, Mbak. Gitu. Jadi yang dikasih sama Thomas Edison tuh garasi. Jadi garasi ini kamu pergunakan, kamu pikirin mau jadi apa. Jadi setiap hari dia bikin eksperimen di situ. Nah, kemudian itu catatan sejarahnya. Waktu itu Thomas tanya, "Aku mau bikin ini, Ma, ini punya bahannya nggak?" "Nggak punya bahannya, Nak." Ibu ini cuma single parent, kalau nggak salah catatannya single parent. Jadi anaknya tuh suruh jualan untuk beli alat. Jualan di kereta itu Thomas itu. Jualan. Jadi jualan beli alat. Awalnya seperti itu. Terus nanti kalau nanya lagi, ada nggak yang bisa ngajarin ini? Coba kita cari ke kota, coba kita cari bukunya. Jadi si Thomas Edison ini diajari oleh orang tuanya dua hal. Yang pertama adalah creative thinking, memecahkan masalahnya sendiri dengan cara ayo jualan. Nah, terus yang kedua, dia diajari tentang positive thinking. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Ayo kita cari jalan keluarnya. Dua itu saja modalnya. Nah, itu yang paling murah. Nah, kemudian saya relatif ya. Kalau misalnya lagi ada budget, ya saya gunakan fasilitas yang baik misalnya. Contoh, ambil proses stimulasi ya. Kita ada alat stimulasi permainan yang lengkap, itu namanya Kidsania. Nah, kalau kita misalnya ada budget ke Kidsania. Kalau nggak ada, kita lihat saja jalan-jalan ke lingkungan Jakarta gitu, ke pasar. Itu banyak bisa. Sekali ya yang disebut. Nah, itu kalau misalnya kita ingin melakukan prosesnya eksplorasi ala Thomas Edison. Nah, ada lagi yang kita mungkin ingin separuhnya akademis. Nah, akademis. Ada lagi yang begini-begini. Nah, kita akan sharing dengan Pak Joko. Karena Pak Joko ini anaknya 3. Nah, itu beda-beda. Bedanya sangat beda. Sangat beda ya. Iya, jadi lebih baik langsung sharingnya sama Pak Joko. Dan gimana nih Pak? Mungkin bisa juga memberikan masukan untuk Bu Vita di Depok ya? Ya ini Bu Vita, terima kasih atas ya saya berani itu mungkin dianggap terpaksa atau dianggap, tapi yang jelas memang kami langsung memutuskan keberanian itu. Dan kalau masalah biaya memang sangat relatif. Tadi saya kalau Mas Rian ini mungkin nanti bisa tanya itu dulu waktu mau bikin sepeda. Kita nggak punya uang, itu dia memotong kursi bekas di rumah. Bukan di rumah tetangga. Bukan. Saya ingat sekali dipotong. Wah, bener potong. Mau bikin gitar listrik, itu motong gitar yang sudah bekas itu, dipotong terus cari listrik yang lain. Cari komponen supaya bunyi. Meskipun bunyinya nggak karu-karuan tapi berhasil jadi. Berhasil bunyi. Wah, ini Thomas bener. Terus terakhir nggak punya apa-apa, dia langsung belinya ke tempat, kalau nggak salah di tempat mana Mas? Yang rongsokan itu? Yang di atas itu ya. Cari tempat rongsokan. Oh, di Luaan. Tetapi bisa menghasilkan sepeda yang akan dijual. Nah, itu dan ya itu kalau itu ada kegiatan seperti itu dan menghasilkan sesuatu kok tidak diterima di sekolah yang unggulan. Nah, saya juga bingung kan. Jadi Bu Vita kalau masalah masalah tidak biasa, saya itu pesannya Ayah Edi cuman tolong diamati, dicatat. Kalau di sekolah nanti tidak bisa memfasilitasi ya dicabut. Ya itu saja. Jadi awalnya juga tidak biasa Bu Vita, nggak biasa, bener nggak biasa. Karena ini
sesuatu yang ternyata nggak biasa itu menjadi luar biasa. Itu kan entrepreneurship ya Pak ya. Kecil-kecilan itu entrepreneurship ya. Makanya anak kita kan punya bakat entrepreneurship itu dari kecil Mbak. Kemudian masuk sekolah cuma diajari duduk baca soal, jawab soal. Setelah lulus bengong. Ngapain? Ya itu. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Bu Vita di Depok. Tapi kalau kita mau bicara tentang bagaimana peran Pak Joko dan Ibu terhadap putra-putrinya seperti apa nih ketika tentunya ingin sharing dan juga mungkin ada beberapa sistem atau kurikulum dari homeschooling sendiri itu yang diterapkan di dalam keluarga. Mungkin Ibu boleh cerita. Kalau kurikulum itu kita lihat amati dulu anak itu minatnya di mana. Setelah minatnya di mana, baru minat di mana, kemudian akhirnya itu kepengen jadi apa, gitu. Setelah itu baru kita cari kursus yang mendukung. Sarananya ya. Iya, itu aja sih sebenarnya intinya. Setelah itu anak yang jelas kan mereka udah senang dengan apa pilihan mereka. Ya yang jelas memang diskusi. Setiap kali mereka ada apa diskusi, setiap kali ada apa diskusi. Jadi pendidikan akhirnya seru gitu loh. Jadi nggak cuman kalau di sekolah kan cuman pulang sekolah selesai udah PR gitu ya. PR udah. Kita juga kadang-kadang udah nggak kepikiran lagi PR-nya ada enggak, ini udah enggak ini. Jadi lebih seru kalau saya bilang sih. Oke. Nah, kalau Mas Rian sendiri merasakan keseruannya seperti apa sih diskusinya, lalu juga mungkin tadi setiap saat melakukan sesuatu atau bentuk kreativitasnya seperti apa tuh? Boleh cerita nggak? Ya gimana? Ya. Ini kalau tuh bikin apa itu? Iya, ini kalau engineer diminta cerita begini. Bingung. Kalau gitu nanti humasnya saya ya. jadi kalau untuk memancing aja nanti. Jadi Mas Rian itu waktu masih sekolah biasa itu memang nggak pernah nyeritakan hasil karyanya. Tapi pada saat dia berada di rumah menghasilkan sesuatu, hasil bongkar sepeda, hasil bongkar motor, itu pulang dari ayahnya pulang, saya pulang ke kantor, itu langsung ditunjukkan. Ini loh hasil karyaku hari ini tadi, ditunjukkan langsung semua. Pameran nih ya, pameran langsung ya. Nah kalau waktu di sekolah pameran PR juga nggak pernah. Kalau gitu di rumah ngapain aja sih Mas Rian? Coba. Menemukan apa saja sih? Bongkar-bongkar. Oh, bongkar-bongkar. Bongkar ini bisa bongkar tapi bisa pasang lagi dong ya. Ini apa yang sudah Mas Rian mungkin hasilkan ya sejauh ini yang paling tentunya ini berkesan dan ini tentunya memacu Mas Rian untuk lebih lagi. Sepeda. Oh, sepeda. Tapi pasti sepedanya unik atau sepeda seperti sepeda biasa atau mungkin ada spesifikasi sendiri yang khasnya Mas Rian sendiri? Ya kayak sepeda rider. Yang dia lebih unik sih. Oh, lebih unik. Uniknya di mana keunikannya? Soalnya stangnya tinggi gitu. Terus joknya panjang. Terus dudukan depan rodanya itu lebih maju. Apa sih yang ada di pikirannya Mas Rian waktu menciptakan ini ya? Pasti kan ada manfaatnya, kenapa stangnya harus tinggi, lalu mungkin dudukannya harus panjang seperti itu. Itu ngikutin gaya-gaya Amerika sih. Oh, wow. Gaya-gaya dari Amerika ya. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Makanya yang saya lakukan dalam proses talk show bicara sama orang tua itu revolusi mindset. Jadi waktu pertama kali Mas Rian berkutat sama sepeda, itu sampai malam ya. Sampai tengah malam. bongkar pasang. Nah, awalnya Pak Joko sama Bu Joko sepeda. Gitu. Sepedanya beda banget ya, gitu ya. Saya masih ingat gitu, nafas sepedanya tuh masih kuat gitu. Nah, langsung saya mindsetnya tuh saya alihkan ke Harley Davidson. Saya katakan Harley Davidson ini dulunya juga motor, gitu. Tapi dia bisa mengembangkan menjadi sebuah branded, betul. Gitu. Kenapa ini terjadi? Karena lingkungannya itu mendukung dia untuk menjadikan ini sebuah branded dan sampai sekarang branded. Membangun dan mengembangkan kreativitasnya ya, sehingga itu menjadi sesuatu. Nah, saya katakan, Mas Rian, ini basisnya sepeda, jadi jangan nanti dilihat akhirnya sepeda. Karena Soichiro dulu mulainya juga dari sepeda. Betul. Gitu, tapi akhirnya sekarang jadi Acura, mobil balap. Jadi jangan melulu karena mungkin kita bengkel terus nanti jadi tukang bengkel gitu ya. Iya. Kita bukan tentunya kita melihat profesi itu tidak menghargai itu, tapi justru kita ingin bagaimana profesi itu menjadi lebih berkembang begitu ya. Saya mengajak Pak Joko sama Bu Joko waktu itu menanamkan dreams. Menanamkan dreams supaya terus dream itu berkembang. Jadi lebih lagi gitu ya. Ya, saya bilang kalau bisa jadi ownernya. Oh, okay. Baik, sebelum break kita ada penelpon lagi. Kita sapa dulu. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana, Pak?
dengan Sigit di Jakarta. Maaf, dengan Pak Sigit. Pak Sigit, Ya. silakan Pak Sigit. Oke. Selamat malam Kak Nancy. Iya. Saya Edi. Iya, selamat malam Pak Sigit. Ya, tertarik sekali Pak saya bicara tentang homeschooling. Iya. Nah, kalau dari sebenarnya saya sendiri seperti dari keluarga pendidikan karena bapak saya seorang kepala sekolah dan sangat concern sekali dengan pendidikan. Tapi ngelihat dari perkembangan sekarang tuh hasil pendidikan zaman sekarang kayaknya juga sudah tidak menjanjikan lagi. Jadi saya sedikit mulai mulai melek dengan homeschooling saya. Okay. Nah, kalau misalkan homeschooling, saya hanya ingin tanya kalau ke putra-putranya Ayah Edi sendiri kalau homeschoolingnya dalam bentuk seperti apa? Wah, mantap. Bentuknya seperti apa ya, Pak Sigit? Baik, itu saja. Ya, terima kasih Pak Sigit. Jawabannya tentunya harap bersabar ya, karena kita akan berikan selepas beberapa pesan berikut ini. Baik, kita kembali untuk Anda dan tadi juga punya PR dari Pak Sigit. Bagaimana sih sebetulnya ingin tahu ya homeschooling yang diterapkan di keluarga ayah sendiri? Ya, pertama begini, sebelum saya jawab ya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak dari keluarga pendidikan, ini Pak Joko ini keluarga sangat pendidikan loh Pak. Ini sekolahnya tinggi sekali loh Pak. Ya, kemudian juga kalau nggak salah beliau ini dosen ya Pak Joko. Jadi sebenarnya pasca Thomas Edison itu yang menghomeschoolingkan anak itu rata-rata orang-orang yang pendidikannya tinggi. Ya. Nah, yang kebetulan saya undang ini Pak Joko Jakarta. Nah, ini ada Pak Joko Jogja. Nah, itu dosen pasca sarjana di UGM. Namanya Pak Joko. Saya punya videonya itu. Itu dosen kimia di UGM. 5 anaknya itu di homeschoolingkan dan menghasilkan chip untuk kedokteran itu dipatenkan di Jerman. Ya. Kerjanya di rumah, itu saya punya videonya itu. Pernah ditayangkan ya? Pernah ditayangkan, kalau nggak salah di acara kumpul-kumpul kita pernah ditayangkan yang Pak Joko Jogja itu. Itu PhD-nya 2, di Belanda 1, di Jerman 1. Nah, jadi justru yang memikirkan ini justru sekarang masyarakat yang berpendidikan gitu. Yang dulunya pernah mengenyam pendidikan, loh kok anak saya sekarang dinyatakan bermasalah di pendidikan gitu. Nah, kalau faktor genetik kan jelas enggak gitu. Karena orang tuanya berpendidikan. Nah, kemudian kalau saya ditanya bagaimana sih saya menghomeschoolingkan anak saya sih sederhana ya Mbak Nancy. Saya melihat apa yang pernah dilakukan oleh Nancy Elliot zamannya Thomas Edison. Itu sangat sederhana sekali. Yang pertama dilakukan oleh Nancy Elliot dengan segala keluguannya seorang ibu biasa single parent. Itu cuma bilang sama anaknya, "Nak, kamu lakukan apa yang kamu sukai, Nak. Apa yang kamu inginkan, Nak." Satu itu. Makanya Thomas itu diberikan kebebasan, diberikan fasilitas ya garasi tadi itu untuk melakukan apa yang dia sukai. Nah, kemudian habis begitu, ayo kita kembangkan apa yang kamu sukai itu supaya berprospek. Jadi ada prospek. Gitu. Jadi tidak hanya mengerjakan sesuatu yang biasa-biasa saja, ada prospek. Nah, salah satu prospeknya itu finansial tadi. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi adalah dia selalu positive thinking. Positive thinking, dia tidak pernah mengajarkan anaknya itu masalah itu semua itu bisa dipecahkan begitu. Nah, itu yang saya lakukan sama anak saya, memperkenalkan segala macam profesi, membolehkan dia melakukan apa saja yang dia sukai. Dan yang satu yang paling penting dari segalanya adalah menjaga akhlaknya, akhlak versi keluarga masing-masing ya. Karena kalau akhlak itu tidak bisa digeneralisasi. Setiap keluarga dengan kepercayaannya masing-masing punya standarisasi. Tapi ada standar universal akhlak itu. Nah, saya melihat bahwa seorang Thomas Edison itu sangat terjaga kalau kita sebut etika moralnya. Etika moralnya sama positive thinkingnya. Jadi waktu misalnya saja ya, waktu usia 50 tahun dia punya pabriknya itu terbakar, Mbak. 50 tahun loh. Punya usahanya terbakar, pabriknya terbakar. Padahal dia bisa panggil 911 waktu itu. Emang udah ada ya? Udah ada ya. Tapi apa yang terjadi, mungkin namanya belum 911 ya. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang sama anaknya, "Nak, tolong bangunin Mami, Nak. Tolong bangunin Mami. Mami bilang, pengen lihat kembang api yang paling besar nggak?" Gitu.
Jadi itu yang diucapkan. Terus begitu maminya ngelihat, kok kamu nggak panggil pemadam kebakaran? Terus jawab Thomas begini, biarlah semua kesalahan kita terbakar di masa lalu dan mari kita bangun yang baru. Bayangkan lo usia 50 tahun dan dengan positive thinkingnya itu pabriknya terbangun menjadi besar sekali begitu Mbak Nancy. Jadi kalau kita berpikir tentang homeschooling itu enggak usah pikir yang ruwet-ruwet, memindahkan kurikulum, semua pelajaran ke rumah itu sama saja gitu, seperti sekolah pindah ke rumah. Jadi yang penting itu kayak seperti Mas Rian, kemudian Mas Andre waktu itu fokus kita adalah ayo kita temukan apa yang dia minati, kemudian telusuri terus, kembangkan perspeknya ke arah mana. Sampai nanti si anak itu akan menentukan aku akan sekolah di sini. Atau aku akan menjadi ini, menjadi itu, kita cari jalannya seperti Bu Joko tadi. Sampai satu ketika tanpa disadari ya, kalau nggak salah nih dulu Bu Joko selalu pesannya ke anak, kok kamu nggak pernah belajar. Nah belakangan ini bunyinya lain, kok kamu nggak pernah tidur. Nggak berhenti-berhenti gitu ya, nggak berhenti belajar terus ya. Iya belajar terus. Jadi sebenarnya awalnya kita melakukan kesederhanaan, mengamati arah anak kita sampai kita tahu apakah nanti jalurnya itu ke jalur bintang atau ke jalur akademis. Nah, sayangnya sistem kita ini kan tidak memfokuskan dia kepada profesi ahlinya nanti. Ambil contoh begini. Anak SD itu sekarang kalau nggak salah 14 mata pelajaran. Kemudian SMP itu 16 mata pelajaran. Mungkin SMA sekitar sekian, saya nggak tahu. Nah, nggak jelas nanti jadi apa itu kalau 16 mata pelajaran. Padahal kayak Mas Andre nanti mungkin suatu saat kita akan toksokan sebelum beliau berangkat ke satu tempat tertentu. Padahal sekolah tempat di mana dia nanti akan menjadi seseorang itu hanya meminta mungkin nggak lebih dari 4 hal. Misalnya satu bahasa, bahasa Jepang misalnya. Terus satu lagi mungkin kimia, satu lagi fisika, satu lagi selam. Nah kalau dari awal kita sudah tahu bahwa kebutuhan akhirnya itu akhirnya fokus dari ketua orang tuanya dalam menghomeschoolingkan anaknya ya memfokuskan pada 4 hal itu. Pada hal itu. Ya bahkan dikasih bonus 1 sama Mas Andre bahasa Inggris. Dan itu mempelajarinya kencengnya bukan main ya Pak Joko. Nggak usah pakai didorong-dorong. Malah sekarang disuruh berhenti-berhenti. Karena saking rajinnya ya. Ya jadi hanya melalui homeschooling akhirnya kita bisa memahami tujuan akhir anak, terus kita bisa memetakan ini yang penting-penting apa nak gitu. Jadi nggak semuanya harus dipelajari. Misalnya kalau anak SD itu mempelajari tugas-tugas camat, tugas-tugas lurah. Lo sekarang iya loh, betul ya? Kelas 4 kan? Iya, lawang camatnya aja belum tentu tahu. Jadi kita punya keleluasaan di sini untuk melihat potensi yang terpendam di anak kita sama apa sih demand dari tujuan akhirnya gitu ya, mimpinya. Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Oke, dan ini tujuan akhir kita adalah nanti menyelesaikannya sampai dengan pukul 22. Jadi jangan kemana-mana. Kita sudah selesai 1 jam, tapi 1 jam lagi masih ada. Dan yang pasti ada satu informasi menarik untuk Anda bahwa Ayah Edi akan hadir di Tangerang ya. Tepatnya hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 dari jam 13 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Ayah Edi akan tampil di gedung PKK Nyimas Melati samping Rumah Sakit Umum Tangerang. Beliau akan hadir lewat seminar dengan tema sudah tepatkah kita mendidik anak-anak kita dan mengapa mereka menjadi semakin suka melawan dan sulit diatur. Dan nanti akan didiskusikan di sana. Untuk Anda yang berminat dan ingin juga bertemu Ayah langsung, silakan saja Anda bisa mendaftar. Cukup dengan mengirim SMS dengan format ketik nama dan alamat peserta, lalu Anda kirim ke 0815 10 1788 atau ke 0813 1679 7390. Dan ini tiketnya sangat terjangkau ya, hanya Rp100.000. Jadi jangan kemana-mana, Ayah Edi masih akan lanjutkan lagi karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan Ayah seputar homeschooling. Kami akan segera kembali. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning.
Indonesian Strong from Home masih kembali untuk Anda, dan Ayah Edi juga masih bersama tamu-tamu spesial malam hari ini. Ada Pak Joko dan juga ada Ibu didampingi putra beliau, ada Mas Febrian Ramadan, dan ada satu lagi ya, Mas Yuda, tapi lagi sibuk nih mengabadikan kita di sini ya yang lagi diskusi. Kita boleh lanjut dengan beberapa pertanyaan ya. Sebelum nanti kita ngobrol juga dengan Mas Rian. Kita ke pertanyaan dari dari Putri di Probolinggo. Ya. Apakah homeschooling dilakukan ketika anak sudah nggak mau lagi di sekolah konvensional, Ayah? Kebanyakannya begitu. Kebanyakannya begitu karena orang itu perlu momentum atau pemicu untuk menyadari ada something wrong. Oke. Nah, tapi kalau kita sudah mempelajari dunia pendidikan ya, perbandingan antara negara-negara seperti apa yang dikatakan Pak Renat Kasali, bahwa di negara asing itu anak-anak cuma dikasih 4 mata pelajaran, satunya pilihan berdasarkan kesukaan mereka, 3-nya itu supporting, jadi social, basic science, basic art. Jadi apa yang dia sukai itu dia harus memahami koneksitasnya sama sosial, sama science, sama art. Ya, 3 hal itu. Jadi 4 pelajaran. Nah, kalau kita sudah rajin mengeksplorasi tentang perbandingan pendidikan yang berbasiskan pada fitrah anak, maka tanpa ada masalah pun melakukan proses homeschooling. Nah, kebetulan beliau adalah orang yang cukup mampu, jadi tidak menghomeschoolingkan anak tapi menyekolahkan anaknya di New Zealand. Ya, begitu. Kita berharap juga pengennya begitu semua begitu, tapi tidak semua orang mungkin berkemampuan untuk melakukan hal yang sama dengan beliau. Jadi opsi apa yang bisa memberikan jalan keluar? Jadi opsinya mungkin kita akan mengadopsi pola-pola yang ada di luar negeri melalui proses homeschooling tadi, karena di sana kan ada keleluasaan. Tapi kalau misalnya kita masih belum berani menghomeschooling, kan ada jalan tengahnya, misalnya melalui sekolah alam ya. Sekolah alam itu untuk yang idealis biasanya ujiannya tidak ikut UAN, dia ikut paket ABC. Jadi hariannya itu melakukan proses seperti homeschooling tapi tutorial ya. Jadi terus ada pembimbingannya. Jadi sekali lagi ya terserah masing-masing. Saya itu melakukan homeschooling terhadap anak saya bukan karena anak saya bermasalah di sekolah. Karena sekolahnya juga kebetulan saya yang buat juga gitu. Hanya yang pertama adalah banyak orang tua Indonesia yang mengharapkan sekolah-sekolah saya itu menyebar ke seluruh Indonesia, tapi ternyata tidak mudah membuat sekolah itu. Perlu ini, perlu itu dan sebagainya, investasinya agak mahal. Nah, yang paling memungkinkan untuk diduplikasi, dikembangkan secara cepat di seluruh Indonesia adalah model homeschooling. Itu jadi tidak memerlukan lahan, tidak memerlukan ini, tidak memerlukan itu, hanya memerlukan sebuah panduan, sebuah sistem, sebuah kerjasama. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya terserah pilihan masing-masing. Ada yang menunggu datangnya masalah, nggak apa-apa, itu pun nggak masalah. Itu kan sebenarnya amanat dari Tuhan, hanya awalnya dari sana. Tapi untuk seperti Mas Yuda ini kan sudah tidak menunggu masalah lagi ya Pak Joko. Soalnya sudah belajar dari Mas Andri dan Mas Rian ya. Iya, seperti itu kira-kira. Oke, semoga menjawab. Terima kasih diskusinya dan sharingnya. Ini ke Pak Joko ada pertanyaan dari Pak Prasetyo di Manado. Nah Pak, boleh tahu nggak profil FB-nya? Karena kebetulan saya juga ingin sharing tentang homeschooling. Saya mengalami hal yang sama dengan Pak Joko. Anak saya ada 3 orang. Kalau saya bilang sih semuanya pintar-pintar ya, tapi paling malas kalau disuruh ke sekolah. Nah, ini mungkin nanti beliau ingin diskusi. Silakan Pak, boleh diberikan profilnya. Ya mungkin terima kasih Pak Prasetyo. Saya kira mungkin nasib kita sama ya, 3 anak ya. Semoga aja kalau anaknya laki-laki semua ya sama dengan saya. Di FB saya Suprajaka. Di FB ya, nanti diklik, saya kira muncul nanti di sana. Ya kita bisa sharing lah, nanti bisa bisa chatting di FB, diskusi pengalaman bagaimana untuk memutuskan homeschooling. Saya kira itu. Lebih enak lihat FB ya. Jadi Suprajaka, Suprajaka ya. Ini Pak mungkin bisa spellnya seperti apa biar nggak salah, nanti di situ mungkin ada beberapa. Lengkap mungkin Pak. Suprajaka Siswo Sudarmo ya. Itu ayah saya itu sebetulnya. Karena beliaunya, saya tertarik tadi, bapak saya itu juga guru, guru kepala sekolah. Saya juga sekolah sampai ya alhamdulillah saya sekolah cukup
Pucuk sampai pucuk. Hanya belum lulus. Sebentar lagi semoga hampir lulus. lulus. Ya, hampir lulus ya. Kalau dibilang tadi ada teman Pak Sigit ya tadi kalau nggak salah yang ternyata keluarga sekolah, saya kira sekarang ini ternyata bukan sekolah lagi, lebih baik belajar. Karena di undang-undang juga wajib belajar, kata Ayah Edi juga demikian. Nah, mungkin sebaiknya sebelum jadi masalah, mungkin putuskan sekolah. Kalau memang sekolah itu seperti homeschooling, karena sebetulnya kalau sekolah itu homey, anaknya itu senang, happy di sekolahan, senang. Kayak dulu itu waktu saya masih kecil itu kalau teman-teman sudah pada sekolah, saya belum sekolah itu cuma bawa tas, mundar-mandir pengen sekolah. Nah sekarang kalau sekolah kok bikin masalah ya sebaiknya nggak sekolah tapi belajar. Nah, kita punya pilihan gitu. Pilihan ya sekira itu. Oke, Pak Presiden nanti mudah-mudahan bisa langsung diskusi lebih banyak lagi di FB beliau. Kita balik lagi ini pertanyaan dari Bu Ratmi di Jatinegara. Nanti mungkin bisa dengar dari Bu Joko nih ya. Bu, saya pernah baca buku tentang kelemahan utama homeschooling. Itu katanya kurang komitmen orang tua. Apa benar demikian? Apa yang mempengaruhi komitmen itu? Nah, komitmen ayah dan ibu tentunya ya. Silahkan Bu. Kalau komitmen sebenarnya kita diskusi aja sih sama anaknya. Jadi kalau memang saya sama ayah dan anak itu selalu ada papa cerita, diobrolin ya, gitu ya. Diobrolin, diskusi. Kalau misalnya ada kayak gini, jalan keluarnya seperti apa. Jadi selalu itu sih. Jadi insya Allah sih kalau kita udah komit, kalau udah tiga-tiganya udah nyambung, insya Allah sih nggak masalah. Jadi mungkin ada keterbukaan. Betul, gitu ya, itu akan memudahkan kita ya untuk bisa berkomunikasi dan mungkin punya komitmen bersama akhirnya ya. Betul. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini pasti tepatnya untuk ayah pertanyaannya ya. Dari 02192661 dan seterusnya. Apa itu? Ayah Edi, sepertinya homeschooling itu kan cocok untuk katakanlah bintang-bintang cilik yang super sibuk, atau juga mungkin anak-anak yang malas dan sombong, yang nggak bisa gaul, nggak cerdas. Rasanya yang sukses kan cuma sedikit. Dan nanti pertanyaan berikutnya untuk Pak Joko nih. Pak Joko, apakah dengan memutuskan homeschooling ini sudah menyelesaikan masalah? Apa justru nanti akan menuai masalah baru? Yang pertama mungkin Ayah Edi dulu nanti ya. Silakan Ayah. Ya, waktu saya bertemu dengan komunitas-komunitas homeschooling, kita tidak bisa menampilkan bahwa memang ada komunitas yang bermasalah. Ada. Jadi ada yang membentuk homeschooling atau menyelenggarakan homeschooling itu karena orang tuanya bermasalah, anaknya bermasalah, sehingga tidak ada sekolah yang mau terima lagi. Akhirnya dia bikin homeschooling dan homeschoolingnya juga bermasalah. Selalu ada ya dalam satu komunitas, satu negara, satu apa selalu ada deviasi ya seperti itu. Tapi mayoritas dari homeschooling yang saya kalau komunitas homeschooling yang mandiri yang saya temukan di seluruh Indonesia itu setiap ngobrol sama saya itu sampai ya Tuhan, ayah, anak saya itu sekarang begitu akrab sama saya, begitu hormat, begitu respect. Jadi hampir tidak ada yang komentar negatif. Hanya yang saya tangkap negatif itu waktu saya ketemu dengan salah satu homeschooler ya, penyelenggara homeschooler yang ternyata orang tuanya bermasalah. Oh ternyata ada juga gitu. Anaknya bermasalah juga, ada juga, dan dia menyelenggarakan homeschooling. Nah makanya waktu itu saya sama teman-teman bilang ya perlu diamati juga waktu kita berkomunitas begitu. Dengan siapa kita berkomunitas? Kalau nggak salah sama Bu Joko juga saya pernah berbicara seperti itu. Tapi mayoritas yang menghomeschooling anaknya itu punya itikat yang sangat baik, dan saya hampir tidak pernah itu menemukan problem besar terutama masalah akhlak itu di anak-anak homeschooling, kecuali yang tadi yang orang tuanya bermasalah. Nah makanya waktu Mas Rian Pak Joko menulis surat pada saya tentang perlakuan sekolah yang sekian begini, tindak kekerasan, pengaruh teman-teman yang begini, saya kok jadi khawatir walaupun hanya bertetangga gitu. Saya lihat keluarga harmonis ini akan jadi tidak harmonis ini kalau misalnya salah satu anaknya terpengaruh begitu oleh lingkungan seperti itu begitu. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Pak. Bagaimana nih kalau Pak Joko sendiri? Ya, terima kasih Pak Pak siapa Bu? Tidak ada nama. Oh, nggak ada nama ya. Jangan-jangan sekolah narik itu karena bermasalah, nanti malah timbul masalah. Memang awalnya karena ada masalah, tapi sebaiknya mestinya
Tidak harus demikian. Cari potensi anak itu supaya nanti tidak bermasalah karena sekolah tidak memfasilitasi sementara ini loh. Sementara saat ini semoga aja nanti ke depan sekolah ini menjadi semakin baik. Kalau mungkin Ayah jadi yang mengatur sekolah di negara kita. Amin. Ini akan beda kali. Karena gini, sementara kalau sekolah itu masih ada beban-beban yang seperti sekarang ini, pasti akan muncul masalah terus. Karena saya mengamati anak saya yang dulunya ceria, senang, tiba-tiba semakin turun dan akhirnya kami segera memutuskan dan satu persatu kami tarik semua. Dan terakhir jangan sampai menunggu masalah. Nah, saya yakin karena ketika sekolah bukan sekolah tapi belajar ini anak itu bahagia, senang, orang tua ini santai akhirnya. Kita tidak perlu direpotkan lagi dengan persoalan-persoalan anak. Persoalan-persoalan PR, persoalan-persoalan yang tidak penting lagi karena anak fokus. Misalnya Andri sudah fokus hanya bahasa Jepang, bahasa Inggris sama menyelam dan lain sebagainya dan dia malah semakin happy dulu. Kalau pulang sekolah itu pasti nggak pernah bicara, nggak pernah. Sekarang sudah justru bicara, kami bisa main bareng, belajar, beli makanan bareng di Jogja itu udah nggak galak lagi, Pak. Nggak galak. Mas Rian juga gitu. Ketika kelihatannya malah justru tidak ada masalah. Kami yakin dan kita semakin akrab, semakin diskusi dan kalau SMS itu sudah yang paling kecil juga, Ayah pulang kapan? Nanti kira-kira jam 7. Oke bro, aku tidur dulu. Berarti sudah tidak ada masalah gitu. Saya juga senang sekali itu suatu luar biasa. Beda ya Pak Jo, beda ya. Sebelum sama sesudah beda ya. Ya. Saya kok merasa ini tidak menjadi masalah karena malah semakin cepat menemukan happiness-nya. Semakin akrab, semakin akur. Karena saya di Jogja itu hanya kamar kecil, kita bisa tidur bareng. Wah, luar biasa itu. Kamarnya ya kayak kamarnya berantakan itu. Umpel-umpelan. Tapi kita bisa menikmati. Ya. Nah, untuk yang prospektif gimana nih Pak? Ini kan tadi pertanyaannya kira-kira jangan-jangan menimbulkan masalah baru. Bapak udah menjelaskan bahwa keseharian tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk yang prospektif ini, Mas Andri kira-kira jauh lebih prospektif mana dulu dengan sekarang? Ya, ketika sekolah ini tidak bisa memberikan mimpi. Maaf, saya juga selain di PNS, saya juga dosen. Saya itu selalu. Ini suara hati seorang dosen. Gini, saya itu membuat satu statistik. Setiap awal mata pelajaran saya membuat satu penelitian kecil. Saya hanya mengatakan tolong tuliskan cita-citanya, kenapa masuk fakultas ini, dulu SMA sesungguhnya mau jadi apa. Hampir 90% tidak bisa menentukan saya itu mau jadi apa. Loh, kok kamu sekolah di sini mau ngapa? Yang penting aku sekolah. Saya sedih itu, saya sebagai dosen, saya mau ngajar orang yang tidak punya cita-cita gitu. Saya dosen swasta, apalagi yang dosen itu setelah Mas Andri punya cita-cita. Artinya kalau dari perspektif ya tadi ya, penanya tadi mohon maaf itu kelihatannya semakin perspektif jelas meskipun ketika masih kecil dia memilihnya beda-beda. Pertama dulu Mas Rian ini main golf itu dengan stick yang bekas yang dipotong karena ukurannya masih tinggi nggak cukup. Dan saya bukan pemain golf ya, artinya dia main dan sampai gratis ya karena memang punya talent. Wah, talent yang kuat. Nggak tahu talent yang kuat, tapi karena waktu itu mungkin sistem pendidikan golf di Indonesia itu yang PGI maaf ini anak-anak golf itu kalau bisa ya ramah otak lah supaya karena mental block ini terus terang aja mental block akhirnya dia ke sepeda mogok. Iya. Sekarang menemukan minatnya yang lain. Nah, ini sebetulnya minat terus dipupuk. Mungkin berubah, tetapi sudah lebih fokus. Mungkin 1-2 aja dia. Perspektifnya lebih jelas. Lebih jelas lagi. Lebih jelas. Saya akan fokus dengan penelpon dulu karena sudah ada yang ingin bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari siapa di mana, Ibu? Saya dengan Ibu Dina. Ibu Dina di? Iya, di Bekasi. Di Bekasi, silakan Bu Dina. Iya, selamat malam untuk semuanya, untuk Ayah. Saya mau tanya, kebetulan saya kan punya putri masih umur 3 tahun, Ayah. Iya. Kemudian saya sebenarnya tertarik dengan homeschooling ini, cuman kan
dengan umur 3 tahun ini kan masih belum kelihatan. Iya. Maunya di mana juga belum bisa ngomong kan. Saya mau ini itu seperti apa? Karena kan tadi yang saya dengarkan Ayah Edi kan menghomeschooling kan anak-anaknya sejak dini. Betul, gitu. iya. Itu seperti apa? Saya mohon bimbingannya karena saya juga ragu nih mau saya masukin TK atau gimana atau masukin SD tetap atau gimana seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Jadi jangan ragu-ragu, nanti akan diberikan jawabannya ya selepas beberapa pesan berikut ini. Ayah Edi kembali untuk Anda, dan kita juga masih mengulas tentang homeschooling bersama tentunya narasumber kami, ada Pak Joko dan juga Ibu Madania atau Bu Joko, dan juga putra beliau ada Mas Febrian Ramadan dan juga Mas Yuda di sini yang kita ajak diskusi. Dan pastikan Anda juga tidak ketinggalan untuk bisa hadir nanti pada acara Ayah Edi, seminar Ayah Edi dengan tema Sudah Tepatkah Kita Mendidik Anak-Anak Kita dan Mengapa Mereka Menjadi Semakin Suka Melawan dan Sulit Diatur. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu ini ya, tepatnya tanggal 4 Maret 2012 mulai jam 13 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung PKK Nyimas Melati samping RSU Tangerang. Dan Anda cukup dengan mendaftarkan diri mengirimkan SMS dengan format ketik nama dan alamat peserta, dan Anda bisa kirimkan langsung ke 0815 10 10 1788 atau di 0813 1679 37390. Jadi di 0813 1679 7390. Tiketnya hanya seharga Rp100.000, sangat terjangkau ya. Dan semoga banyak manfaatnya nanti. Kita ke Ayah dulu sebelum saya ngobrol lagi dengan Mas Rian. Tadi beliau ingin tahu bagaimana sebetulnya mungkin kita bisa menggali potensi anak itu sejak dini sehingga nanti bisa menentukan kira-kira jalur mana nih yang tepat untuk bisa tentunya dari sisi pendidikannya ya. Ya, sebelum saya jawab Bu Dina, saya mohon izin nih Pak Joko. Tadi ada yang bisa ditambahkan ya, dari pertanyaan tadi, apakah menimbulkan masalah baru? Jadi saya ingin memberikan gambaran ya, Mas Andri itu bertemu saya mogok sekolah sebelum homeschooling. Kemudian wajahnya itu keras, penuh stres, rambutnya berdiri-berdiri. Nah, terus pendiam, introvert, tidak mau cerita. Tapi setelah melalui proses homeschooling ini, ya kita bicara prospek ya. Kan hasilnya apa sih, kan gitu ya kira-kira. Nun sewu nih Pak Joko, kita bocorkan ya. Mas Andri itu ditawari sama profesor dari Jepang untuk bersekolah di Jepang loh. Oh, wow. Ditawari ya. Ditawari ya Pak Joko ya. Dua ya Pak Joko ya. Dua profesor menawari. Karena tadi punya keunikan tadi ya. Saya tidak tahu, nanti tanya sama Pak Joko. Tapi yang saya dengar dari kedua orang tuanya terakhir ditawari. Jadi kalau ditawari itu kan suatu hal yang luar biasa ya. Orang biasanya kan harus mengikuti ini, mengikuti persyaratan ini, persyaratan. Itu dua profesor dari Jepang menawari. Jadi ini cukup menjelaskan apakah ini menimbulkan masalah baru atau justru lebih prospektif. Kira-kira gambaran seperti itu. Mendapatkan peluang ya, mungkin Pak Joko tidak sampai hati menyampaikan itu karena budaya Jawa. Budaya Jawa itu tidak pernah memamerkan sesuatu. Jadi biarlah saya yang menyebutkannya. Jadi beliau ini sudah tadi mengatakan penuh ketenangan jiwa, itu ya benar-benar tenang bener. Lawang anaknya jelas sekali gitu. Mau kemana dan sangat fokus. Begitu. Oke, semoga ini tadi bisa jadi tambahan inspirasi juga ya. Kalau Bu Dina nih Ayah. Begini Bu Dina, jadi Tuhan itu sebenarnya sejak kecil itu sudah memberikan sketsa tentang maestronya anak kita mau kemana. Nah, sejak usia 3 tahun. Hanya saja kita sebagai orang tua belum pernah sekolah jadi orang tua. Jadi nggak tahu kalau itu sebenarnya sketsa-sketsa yang dikirim oleh Tuhan melalui anak kita. Barusan Pak Joko cerita ya, Mas Rian kecil dulu usia berapa ya? Bisa buat apa itu tadi Pak Joko? 2 atau 3 tahun ya. 2-3 tahun bisa buat apa Mas Rian waktu itu? Pesawat ya. Pesawat. Dari lesi. Ya, dari lesi sejak kecil gitu. Terus besar sedikit jadi pemain golf dan itu luar biasa begitu. Jadi sebenarnya itu adalah sketsa-sketsa yang diberikan Tuhan. Nah, hanya kadang-kadang kita ini tidak belajar bagaimana menemukan sketsa Tuhan. Jadi anak yang jago misalnya tadi, Pak Joko nanti cerita loh Pak Joko. Saya tuntut bercerita. Jadi anak yang jago membuat lesi pesawat ya, desain pesawat dasar itu oleh sekolahnya malah dilarang. Karena sekolah itu wajib menulis
membaca, berhitung, ngerjain PR. Nah, ceritanya gimana Pak? Coba. Ya ini ya, terima kasih ya. Jadi Rian ini, anak saya ini kan sangat bosan kalau duduk di kelas ya. Ya dulu karena memang saya belum punya ilmunya, jadi ya kamu harus sekolah Mas. Udah diantar-antar gitu, tapi akhirnya kan loh, kalau di sekolah seperti ini kan jadi tidak mendidik aja, pada dia sudah sukanya itu menggambar, menulis, tapi di sekolah ternyata malah sampai dihukum. Hukum apa itu Pak? Dihukum karena anaknya harus melihat di luar karena di kelasnya nggak bosen. Dia ngintip ada lubang itu, ngintip luar terus kayak Thomas tuh. Karena di kelas mungkin nggak, akhirnya kan dilaporkan ke saya, terus dia harus nulis saya tidak akan bermain lagi. Itu 500 kalimat seperti itu kan, yang sampai sama. Nangis. Yang sama kan nangis itu di rumah. Aduh, PR-nya seperti itu. Waduh. Itu bikin pinter gak itu Pak? Ya itu, saya celakanya waktu itu belum ketemu Ayah Hedi. Jadi saya suruh sekolah terus. Ketika harus, akhirnya kan justru kemampuannya yang lesi tadi agak tertunda. Iya. Mungkin harus, wah saya nggak boleh main begitu, nggak boleh gambar itu, nggak boleh desain itu. Jadi semua serba dibatasi, ya. Ini ya. Akhirnya saya harus melakukan PR yang nilainya jelek-jelek terus itu. Akhirnya ya nilai akademisnya jelek, tetapi dia mempunyai kemampuan motorik yang luar biasa, malah itu yang tidak dilihat baik. Tidak dilihat, dan kami seharusnya kalau seandainya waktu itu kami itu punya ilmu itu, barangkali Mas Rian, kamu di rumah saja belajar itu terus tiap hari. Saya masih di Banten belajar ilmu. Belum ketemu Pak Joko. Ya. Nah itu akhirnya, wah ini kalau keluarga Indonesia bisa jadi mengamati. Lebih awal itu kita akan lebih ini mengamati. Pak ya. Akhirnya kalau tadi Bu Dina itu 3 tahun, kesukaannya apa? Nah, kalau sudah sukanya apa, dia Rian itu nggak tidur kalau sudah pegang itu, nah itu terus saja. Bisa diamati sebenarnya sejak usia dini ya. Hanya kayak nggak ngeh aja ini orang tua itu karena masih paradigma lama itu. Oke, kita ke Mas Rian dulu ya. Ini kalau kita ingin gali lagi, sekarang udah harus rajin-rajin belajar banyak ngobrol. Nanti kalau udah dikejar-kejar sama ini para wartawan nanya tentang ciptaan-ciptaannya Mas Rian, harus siap loh ini. Iya, kayak Thomas Edison nanti. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau ntar nggak siap, nanti Bu Nancy yang ini ya, jadi humasnya gitu. Juru bicara. Kalau Mas Rian tadi kan sudah sering ini ya menciptakan sesuatu atau punya kreasi dari mulai pesawat, lalu juga tadi ada sepeda. Nah sekarang apa sih yang paling menjadi harapannya Mas Rian, apa nanti ingin menciptakan apa, terus ingin jadi seperti apa? Pengen ngalahin ini apa? Mekanik-mekaniknya Thailand. Wow. Mekanik apa tuh Mas? Motor balapnya. Oh motor balapnya. Oke, tadi kan kita sempat ngobrol di luar dan Mas Rian juga sempat ikut seperti pelatihan seperti itu. Nah ini boleh diceritakan nggak pelatihannya seperti apa? Pelatihannya kayak ini, kayak diajarin dari awal gitu. Dari 4 tak, 2 tak. Bongkar pasang motor. Sama matic juga. Semuanya. Asik nggak tuh? Asik banget. Pokoknya katanya ayah dengar sampai begadang-begadang. Kan jadi kayak nggak tidur itu. Enggak capek. Enggak capek. Soalnya malah kalau Sabtu Minggu malah nggak enak. Soalnya di rumah doang. Sabtu Minggu. Jadi kalau nggak geremet begitu nggak enak. Coba bayangin. Itu di situ diajarin apa aja sih Mas Rian? Dari dasarnya sih sampai ke komponen-komponen dalamnya. Pengetahuan kita tentang mesin gitu ya, dan tentunya perangkat lainnya ya. Katanya selesai paling cepat 2 bulan. Harusnya 3 bulan. Oke, setelah ini nih pengennya kemana lagi untuk bisa tentunya mewujudkan apa yang jadi cita-citanya Mas Rian? Mungkin latar belakang pendidikan apa lagi yang ingin dianyam ya ingin tentunya dipelajari terus, sehingga nanti Mas Rian mungkin bukan hanya ingin mengalahkan mekanik dari Thailand saja, tapi seluruh dunia kan? Iya. Mau jadi Soichiro? Pengen. Udah dapat nggak sekolahnya kemana gitu? Udah dapat gambaran nggak? Udah. Kemana tuh? Masih ke Jogja sih. Oh masih di Jogja, masih di Indonesia aja ya? Habis Jogja? Kira-kira belum tahu. Masih mau didiskusikan sama ayah dan ibu ya. Kalau dari ibu sendiri, kalau melihat begitu perkembangannya Mas Rian ya, setelah tadi memutuskan homeschooling dan sudah tahu atau sudah menggali minatnya, ini apa saja sih Bu yang perlu tentunya dibekali gitu ya, yang lainnya, sehingga itu akan lebih ini ya, cepat mungkin nanti membantu Mas Rian menjadi sesuatu. Ya, yang jelas kalau saya sebagai ibu
terutama akhlak ya. Itu kalau kata orang kalau akhlaknya udah baik, insya Allah dia yang lain-lain itu akan baik juga gitu. Jadi insya Allah kalau Rian itu udah jadi tracknya itu, ya kita sebagai orang tua hanya support saja gitu. Mendukung ya. Terutama memang kalau dilihat nggak sedikit gitu ya. Tapi kalau kita bilang itu investasi awal gitu. Jadi di depan memang agak besar, tapi kalau udah kelihatan tracknya itu udah bagus, seneng gitu loh. Oh ternyata jalannya itu seperti ini gitu. Yang penting memang akhlak dari awal. Jadi kalau kita tahu itu nggak akan jadi sia-sia gitu Bu ya. Justru itu akan jadi investasi yang berharga tentunya ya. Oke, tapi ngomong-ngomong apa sih Bu yang diinginkan Mas Rian belakangan ini gitu? Mau kemana atau sekolahnya mau di mana gitu dilanjutkan? Kalau cerita dia pernah bilang pengennya ke Thailand. Jadi setelah Hendriansa ini terus kepengennya ke Thailand, dia pengen cari beasiswa gitu. Oh wow. Jadi kalau nggak di situ dia pengen sekolah Honda atau Yamaha gitu. Waduh, berarti dari sekarang udah ini ya ngincer-ngincer kira-kira dapat beasiswa di mana, udah hunting ya. Nah, di situ Mbak, di situ yang menarik ya. Dari beberapa klien saya ada kira-kira 10 sampai 15 yang homeschooling seperti Mas Rian ini, itu orang tuanya ceritanya sibuk mencari mempersiapkan sukses anaknya. Tapi sebagian lagi klien saya itu sibuk tentang masalah penyimpangan perilaku remaja gitu. Jadi rata-rata anak-anak yang homeschooling yang sudah ketemu seperti Mas Rian, Mas Andri dan sebagainya, banyak sekali, ada Niki, kemudian ada macam-macam yang sering saya ceritakan. Itu kesibukan orang tua dan anaknya sekarang itu mempersiapkan hunting sekolahnya di mana, habis ini kursusnya apa. Jadi ngedengerinnya tuh asik gitu. Nah, sementara sisanya itu berkilah atau bercerita tentang penyimpangan perilaku anak saya begini, anak saya begitu, anak saya begitu. Nah, biasanya cara memperbaiki saya juga dengan kembali lagi mencari fokus anaknya, dia mau jadi apa, dan begitu dia udah ketemu, rata-rata anak itu keluar dari penyimpangan perilaku. Karena mungkin sudah punya kesibukan tadi ya, jadi udah lebih asik di situ ya. Persis, bayangin aja. Mas Rian bilang kalau malam minggu tuh atau hari minggu nggak enak gitu. Yang dipikirin apa? Ya cuma mesin dan sebagainya. Coba kalau dia nggak mikir mesin kan, mungkin rokokan, gitaran gitu ya. Ya apa Joko kira-kira kayak gitu? Itu kan sebenarnya karena nggak ada kegiatan. Apa sih yang harus saya capai? Target apa begitu kira-kira? Oke, nah ini targetnya kita mesti break dulu ya. Jangan kemana-mana. Kita masih punya 2 sesi lagi. Tetap bersama kami dan kita masih terus mengulas tentang pendidikan berbasis keluarga atau homeschooling. Diskusi tentang homeschooling ternyata memang nggak cukup 2 jam ya. Memang harus ada mungkin tersendiri waktunya begitu ya. Partai lanjutan di Facebook. Dan untuk Anda juga smart listener yang mungkin ingin ngobrol langsung dengan Pak Joko dan juga Bu Joko, silakan saja. Tadi bisa mengakses FB beliau ini dengan tulisan Suprajaka, ada Siswa Sudarmo. Nah, nanti temukan di sana biar bisa langsung add ya, jadi bisa langsung diskusi di sana. Kita juga ada beberapa pertanyaan lagi Ayah dari Surabaya dan juga silakan. Dari Makassar. Ini tolong bisa Ayah jelaskan perbedaan anak yang jadi bintang dan juga yang akademis. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui anak di jalur bintang atau akademis ini, dari Pak Agung di Surabaya dan Pak Zulfikar di Makassar. Begini Pak Agung, pertama kita melakukan yang namanya pemetaan. Pemetaan. Jadi waktu itu Mas Andri juga kita petakan ya. Kita petakan, Mas Rian juga kita petakan. Pemetaannya itu dari apa dasarnya? Dari perilaku sehari-hari. Jadi Tuhan itu memberikan perilaku pada anak itu sebenarnya clue-clue yang luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, habis dipetakan baru kita lihat polanya. Oh, polanya seperti ini, polanya seperti ini. Waktu itu kalau nggak salah Mas Andri keluar Art and Science ya. Kemudian Mas Rian juga sama ya. Art and Science, dua-duanya Art and Science. Nah, Art and Science ini kita lihat lagi. Ada yang jalur sainsnya atau artnya akademis, ada yang non akademis. Tapi kebanyakan Art and Science itu non akademis. Nah, habis begitu kita coba telusuri lagi. Nah, ternyata melalui proses penelusuran dan stimulasi, akhirnya anak itu akan memberikan kesimpulan demi kesimpulan. Misalnya waktu itu Mas Andri mencoba salah satunya artnya itu band ya, grup band, kemudian sainsnya itu selam ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, ternyata dari pertanyaan itu terus kita pertajam, ternyata yang lebih menajam itu selamnya. Jadi sainsnya. Nah, kemudian habis begitu sainsnya kita pecah lagi. Selam ini mau kemana arahnya? Gitu kan, selam banyak ya.
apakah ke A, B, C, D. Nah, Mas Andri mulai mencari lagi mencari sampai ke karang akhirnya. Batuan bawah laut dan sebagainya sampai setelah fix baru kita nyatakan bahwa oh ini arahnya ke akademik. Nah, setelah ke akademik baru kita tanya sekolah terbaik. Saya selalu bilang sekolah terbaik. Jadi nggak boleh sekolah tidak terbaik. Ini awalnya Mas Andri masih agak ragu, tapi sekarang udah yakin sekali. Kalau nggak terbaik nggak mau dia. Jadi kembalikan gitu. Sekolah terbaiknya di mana begitu. Nah itu juga dicari lagi ya sampai ketemu satu di Denmark ya, Pak. Satu lagi di Jepang ya. Nah sampai ketemu. Nah mulai habis begitu proses pemotivasian supaya dia punya daya bakar yang kuat, termasuk ya begini ya, itu obrolan panjang saya sama Bu Joko dan Pak Joko sampai Mas Andri itu sekarang ya sudah pokoknya harus di sana gitu. Apapun yang terjadi saya harus di sana. Tinggal kemarin konsultasinya adalah step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, dan itu sebenarnya luar biasa kalau saya bilang, karena dulu saya nggak begitu. Malu saya sebenarnya gitu, malu, tapi di balik kemaluan saya itu bangga gitu bahwa oh ternyata saya atau kita semua berhasil membimbing anak-anak kita itu punya misi yang jelas sekali, punya misi yang kuat, dan begitu misinya ketemu ya sudah, seperti Pak Joko bilang, kita ya tinggal supporting, bantu, tinggal mendukung, memfasilitasi, iya, ya. Dan rezekinya datang sendiri. Wah, angguannya Pak Joko kenceng banget loh itu. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kemudian Mas Rian kita ikuti terus sampai sekarang pun kita masih ikuti. Jadi jangan mengambil kesimpulan dini di awal apakah dia akademik atau non akademik, tapi kita ikuti terus. Kita lihat perkembangannya. Ya ada form yang kami berikan ke Pak Joko, yaitu untuk checker ya. Checker pertama adalah minat. Apakah minatnya dia konsisten? Nah kita lihat Mas Rian ini minatnya konsisten di mana. Terus yang kedua, kalau diajari cepat nggak gitu. Nah kalau misalnya ujiannya harusnya 3 bulan, 2 bulan selesai, oh itu tanda-tanda itu. Nah, terus yang terakhir itu apa namanya? Konsistensi. Dia sebulan atau 2 bulan saja suka atau terus memang suka. Nah, setelah itu kelihatan, mungkin kita lihat jalurnya adalah jalur bintang, artinya non akademis. Nah, kita cari jalur bintang, sekolahnya para bintang. Jadi bintang itu nggak mesti harus tampil di TV ya. Tapi kalau misalnya montir nomor 1 di dunia, kelas 1 di dunia, yang bayarannya pun kelas 1 di dunia begitu. Nah, jadi seperti itu. Plus kalau itu sudah ada, nah saya akan bicara sama orang tuanya untuk menanamkan mimpi. Jadi mimpinya jangan rendah-rendah, harus setinggi-tingginya. Gitu, harus yang terbaik. Atau kalau saya bicaranya kalau jalurnya bintang owner. Gitu, jadi pemiliknya. Iya, jadi pemilik gitu. Kenapa bangsa Indonesia nggak punya satu merek motor saja gitu? Nah, saya katakan suatu saat nanti mungkin yang akan memulainya Mas Rian. Amin. Satu merek motor Indonesia. Ini yang di sebelah ini udah pesan 1 ya. Dicatat ya Mas Rian ya. Oke, tadi Ayah menarik ya kalau bicara soal bintang itu kan tidak memang harus yang mungkin tampil atau juga mungkin di balik layar, tetapi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jalur gitu non strata ya. Jalur bintang itu jalur non strata begitu. Sebenarnya sini juga udah banyak bintang ya. Ayah Edi juga bintang, cuman Ayah Edi udah ke TV, saya belum gitu. Saya menyusul. Insya Allah. Amin. Amin. Oprah Nancy. Amin. Kita ke pertanyaan yang berikut. Ini ada Alex di 0878 4083 dan seterusnya. Selamat malam semuanya. Saya Alex di Maros. Saya siswa SLB ya. Mau tanya, saya sudah menemukan mimpi, yakni menjadi pemain catur penyandang cacat yang bergabung di kalangan normal, tapi terbentur akses ke sana karena masih ada diskriminasi. Mohon sarannya Ayah. Gini, yang pertama saran saya selalu minta petunjuk Tuhan, karena pintu-pintu itu akan dibukakan semuanya sama Tuhan. Semua ketakutan kita itu hanya ada di batas pikiran manusia. Tuhan itu bikin matahari aja bisa loh. Apalagi cuma buka-buka jalan buat kita gitu. Jadi pertama kembali ke Tuhan, terus kita coba cari maestro catur Indonesia siapa sih? Kalau nggak salah kan Mas Utut ya. Terus punya sekolah di Bekasi. Coba cari di internet alamat sekolahnya, kirim surat. Setelah itu bilang sama beliau, ayo uji saya. Karena beliau tuh orangnya baik hati, murah hati. Di depan kantor beliau, sekolah beliau tuh ada anak pedagang rokok yang jago main catur, itu disekolahkan jadi master. Sampai master ya.
itu anaknya tukang rokok gitu. Jadi pesan saya adalah jangan pernah kita menjadikan segala sesuatu bottleneck, kekurangan kita itu menjadi penghambat. Cari terus, ngulik terus jalan keluar pasti. Nah kalau kita merasa sulit, kita minta tolong sama Tuhan. Kira-kira pesan saya seperti itu. Coba nanti cari ya sekolahnya Mas Utut itu yang di Bekasi, kirim surat, kemudian minta diuji saya gitu. Nah kalau memang nanti berbakat, biasanya Mas Utut pasti akan ini anak bibit ini, gitu. Jadi akan diambil. Beliau akan ini memberikan ruang tadi ya untuk terus ya. Memberikan kesempatan berlatih dan belajar terus ya. Betul. Menjadi terbaik. Okay. Mudah-mudahan. Untuk Alex, semoga banyak kesempatan karena memang kita juga semua pasti diberi kesempatan. Jadi kita juga punya pilihan untuk mencapai kesempatan itu. Kita ke Ayah Deden di Cinere. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam. Saya punya keinginan anak pertama saya itu menggeluti bidang khusus yang dia suka, misalnya musik. Terus musik hingga jika harus menjadi insinyur di bidang musik juga it's okay gitu. Namun jika di tengah jalan mulai bosan dan ingin masuk sekolah yang lain atau berkurikulum, apakah ini bisa menjadi problema tersendiri, Ayah? Nah itu dia. Jadi ada langkahnya Pak. Jadi kita tidak serta-merta mengambil keputusan di depan si A ini, si B ini, si C ini. Karena seringkali anak-anak itu berubah-ubah. Nah makanya di tahap awal kami menyarankan anak kita untuk melihat berbagai macam profesi. Ya, sebelum dia memilih satu profesi tertentu, namanya stimulasi. Jadi usia SD kelas 1 sampai kelas 6, ini konsepnya Bill Gates loh Pak. Bill Gates udah bikin sekolah kayak begini di Amerika. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu adalah untuk memancing anak ketertarikannya di mana. Makanya sekolahnya Bill Gates itu tiap hari kerjanya anak boleh memilih mau tiap hari memilih belajar apa. Nah sampai kelas 6 dia ditargetkan harus sudah menentukan aku mau jadi apa. Jadi kata Bill Gates orang itu harus tahu dia mau jadi apa, baru dia akan jadi orang sukses. Nah sekolahnya Bill Gates itu nanti akan membantu dia menyalurkan ke apakah jalurnya bintang atau akademik. Nah itu yang kita copy sebenarnya di sini. Caranya Bill Gates kita copy di sini cuma secara perorangan. Kalau dia sudah bentuk institusi ya. Nah jadi kesempatan kita itu adalah kelas 1 SD sampai kelas 6. Kalau misalnya ternyata anak saya sudah SMP gimana? Ya nggak apa-apa, jadi mundur gitu. Jadi usia suksesnya mundur. Anak saya sudah SMA, ya nggak apa-apa, usia suksesnya mundur. Kayak kita berdua ya, mundurnya kebanyakan ya. Saya 33 tahun. Tapi 33 tahun aja masih bisa kan gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat ya. Ya, karena waktu saya 33 tahun saya ngelihatnya Colonel Sanders 56 tahun gitu. Selalu ada kesempatan ketika kita memang mau ya. Begitu kira-kira gambarannya. Kita lanjut lagi, sekarang kita ke pertanyaan yang berikut. Sebelum kita break ada Wulan di Pekanbaru. Waduh, selamat malam Ayah, Pak Joko dan keluarga. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan panduan atau diskusi secara langsung mengenai mekanisme homeschooling? Apakah ini ada komunitas atau ada komunitas tersendiri yang bisa direkomendasikan? Karena saya punya anak namanya Raffi, sekarang ini malas sekolah, matematika disuruh menghafal. Padahal konsepnya dia mengerti. Mohon infonya nih untuk Pak Joko dan Ayah. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita mesti break dulu. Jangan kemana-mana, harap bersabar untuk Ayah Raffi. Kami akan berikan jawabannya selepas beberapa pesan berikut ini. Ya, kita masih kembali untuk Anda dan ternyata memang homeschooling masih jadi perbincangan yang menarik dan juga hangat malam hari ini. Dan yang pasti akan lebih hangat lagi kalau nanti Anda bisa ketemu langsung dengan Ayah Edi ya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012. Ini di gedung PKK Nyimas Melati, samping RSU Tangerang pada pukul 13 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Ayah Edi akan berbagi tentang sudah tepatkah kita mendidik anak-anak kita dan mengapa mereka menjadi semakin suka melawan dan sulit diatur. Nah ini untuk Anda yang ingin mendaftar sesegera mungkin supaya masih bisa dapat kesempatan. Ini daftarnya mudah sekali, cukup dengan mengirim SMS dengan format ketik nama dan alamat peserta lalu Anda kirimkan ke nomor 0815 10 10 1788 atau di 0813 1679 7390. Dan harga tiket ini seharga Rp100.000, sangat terjangkau sekali. Dari tadi kan kita ngobrol soal bagaimana Mas Andri dengan potensinya dan juga Mas Ria dengan potensinya. Nah kalau si kecil Bu, Mas Yuda ini saya lagi diambil nih gambarnya, lagi di shoot ya Mbak Dia nih. Mau jadi apa nih? Ini tiga-tiga mau dikirim ke TV. Ini tiga-tiganya juga uniqueness semua ya Bu ya, punya minat yang berbeda-beda.
dia cerita katanya kepengen jadi arsitek. Arsiteknya juga yang desain interior. Jadi tiap hari itu dia sudah belajar skate ya, menyekat. Misalnya waktu itu dia bikin kos-kosan gitu, tapi bukan kos-kosan biasa, tapi dengan fasilitas yang macam-macam gitu. Terus bikin kafe. Jadi setiap hari dia belajar dari Google SketchUp gitu. Terus kebetulan tetangga itu ada arsitek. Jadi kita sering nanya dia, habis ini belajar apa lagi gitu. Jadi juga sebenarnya dengan lingkungan kita bisa dapat banyak ini juga informasi dan juga mungkin bisa dapat tambahan ilmu seperti itu. Nah, Ayah, kita kan melihat ketiganya unik begitu ya, masing-masing dengan tentunya minat dan potensinya sendiri-sendiri. Nah, sebagai orang tua ini apa sih yang perlu misalnya tetap perlu menjadi sebuah bekal sehingga tadi tetap ini ya, tetap komit, tetap konsisten begitu, karena masing-masing kan beda-beda nih. Yang pertama mungkin mengingat pengalaman saya yang lalu-lalu, kalau ada punya anak dinyatakan bermasalah, jangan percaya dulu sebelum ketemu saya. Ini promosi nih. Ya, karena saya yakin yang orang yang nggak bilang bermasalah itu ya yang paling sering saya gitu. Ya mungkin yang lain ada, tapi saya nggak tahu siapa gitu. Kenapa? Karena bisa jadi anak-anak yang dinyatakan bermasalah ini sesungguhnya adalah calon-calon hebat, jenius. Kenapa saya katakan begitu? Saya punya sahabat di Belanda. Yeah. Dia cerita gini, ternyata di Belanda itu pelajaran yang paling berharga itu sejarah. Jadi orang itu selalu membicarakan sejarah, karena dari sejarah itu kita bisa belajar tentang masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Nah, saya terinspirasi dari sana, saya mempelajari sejarah biografi orang-orang hebat di zaman dulu gitu. Jadi saya lihat ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, pertama kali saya ketemu Mas Andre, ketemu Mas Rian gitu. Pak Joko cerita begini, Bu Joko cerita begini. Walah, ini kayak si ini kayak si ini. Jadi saya langsung nyebut ini kayak si ini, oh ini kayak Soichiro gitu. Kalau ini kayak ini. Jadi ini sebenarnya adalah berlian. Jadi jangan sampai disangka batu kali gitu. Jadi itu yang penting begitu. Nah, permasalahan anak itu selalu hadirnya dari dua. Yang pertama adalah memang perilaku dibentuk oleh lingkungan yang tidak baik. Yang itu yang perlu kita jaga. Salah satu keunggulan homeschooling di sana. Terus yang kedua adalah ketidaktahuan atau keawaman kita tentang melihat maestro yang kita miliki di rumah, yang pada dasarnya adalah mahakarya Tuhan ya. Ya, mahakarya Tuhan, sehingga pada akhirnya yang tadinya sebenarnya adalah berlian, kita menganggapnya sebagai batu kali. Salah poles yang seharusnya dipoles untuk menjadi mengkilat dan bersinar, malah tiap hari kita terapi kan gitu. Kan kalau juklaknya Mas Rian ini kan terapinya A, B, C, D gitu kan. Ini harus ya kayak misalnya tadi suruh nulis 500 itu kan bentuk-bentuk terapi kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang paling penting untuk kita pahami bersama, bahwa jangan cepat percaya kalau anak kita dinyatakan bermasalah, kecuali quote unquote ya kalau misalnya memang ada proses-proses tertentu yang pada masa kehamilan mengalami apa ini dan sebagainya. Nah, itu pun kami tidak bisa menafikan, memang ada yang seperti itu misalnya. Tapi itu pun masih bisa diangkat menjadi seorang maestro seperti ahli misalnya. Sudah jelas tidak punya jarinya cuma 2, kemudian tangannya tulang rawan dan Down syndrome, itu pun masih bisa loh jadi the 4-finger pianist, the world class pianist. Apalagi anak-anak kita yang notabene-nya lengkap, tatapan matanya bukan main kan. Gitu. Terus ciri-cirinya right brain dan sebagainya, ya mungkin kita yang perlu lebih banyak belajar tentang ciptaan Tuhan ini. Lawang kita beli BlackBerry aja harus belajar kan, apalagi kita punya anak yang mencipta adalah Tuhan gitu. Sayang sekali kalau kita nggak mau belajar. Oke, nah tadi saya juga tertarik dengan ulasan Pak Joko bahwa sebetulnya beliau sendiri kan datang dari latar belakang yang berbeda dan putra-putri juga punya keunikan yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana Pak Joko dan Ibu ini bisa tentunya tetap kompak gitu, memberikan mereka fasilitas dan menyediakan mereka sarana sehingga tentunya ke depannya nanti jalan mereka untuk menuju bintang itu menjadi lebih mudah. Apa nih Pak, mungkin pesannya untuk para ini ya, orang tua atau juga mungkin keluarga Indonesia di sana? Ya,
Gini Mbak Nancy, jadi Ayah Edi selalu yang penting punya nyali. Dan kalau sudah putuskan, itu Allah atau Tuhan, Allah itu akan memberi. Karena pada saat saya sudah starter kendaraan atau mobil dari Bekasi, saya harus ke Bandung, Ayah Edi pesan cuman, ya kalau malam hari itu karena kan lampunya 2 meter, tapi kalau sudah berjalan 1 meter akan ditambah terus sampai akhirnya ketemu. Ya, fasilitas kami terbatas, pasti tidak ada. Ya, yang ada saja. Akhirnya ternyata contoh yang paling gampang ketika Mas Rian ini harus belajar tidak punya fasilitas, dia datang ke bengkel atau ke tukang las, dia belajar di sana, dan itu menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Akhirnya bisa jadi nomor 1 sepedanya itu. Sekitar tadi seperti tetangga, ternyata tetangga kita ada arsitek, dan itu kok yo jadi terbuka aja jalannya begitu Pak ya. Jalannya ada saja itu yang bahasa Jermannya dilalah. Seperti tadi yang profesor yang di sana tadi yang kalau udah dibuka Ayah Edi ya. Udah terlanjur. Jadi kebetulan kok ya ketemu gitu ya. Ketemu kok ya ditawari. Kok ditawari gitu. Nah, juga dan itu ya kami ya pasrah saja akhirnya pada saat Ayah Edi mengatakan berani nyali, berdoa, langsung nanti akan ada jalan sendiri karena Allah sudah memberikan setup-nya kelihatannya. Anak SMA gaulnya sama profesor. Iya, makanya saya sering bingung kalau orang bilang anak homeschooling itu nggak gaul, nggak bisa bersosialisasi. Itu yang kayaknya sosialisasi dalam tanda petik di sekolahan ini perlu dipertanyakan ulang artinya. Sering-sering kan sosialisasi itu memang selalu ditanyakan. Saya juga, keluarga saya juga nanti temennya siapa gitu. Tapi ternyata temennya malah profesor. Lebih banyak. Dari anak kecil sampai profesor. Oke, Bu, mungkin ada beberapa poin yang juga mungkin kita bisa ambil inspirasinya sehingga itu menguatkan ya keinginan kita untuk mendukung anak-anak. Silahkan Bu. Ya, yang jelas saya sama Bapak memang selalu diskusi dan ngobrol terus gitu. Jadi selalu, insya Allah selalu satu kata gitu. Walaupun mungkin ada perbedaan pasti ya. Cuman kita harus dengan anak-anak selalu mendukung seperti apa keinginan mereka, kita tinggal mendukung saja. Oke. Kalau dari Mas Rian sendiri, apa nih mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ke teman-teman atau juga mungkin ke bapak, ke ibu gitu ya. Apa ya? Bingung nih ya. Tapi kalau dikasih material terus dikerjakan itu udah. Ya mungkin nambah kalau dikasih jajan ini. Ya ini harus di quarter. Aduh, quarter itu apa ya? Ini harus di quarter sana. Saya nggak bisa nyelesaikan ini. Baru dia nyari. Jadi ketika di mesin dipasang kok misalnya ngebul, ini ada kesalahan, dibongkar. Dibongkar sendiri. Setelah itu, wah ini harus beli nih, harganya berapa? 35.000. Oh kalau 35.000 ayah masih bisa beli itu. Terus kalau nanti nggak punya, dia akan jual. Berupaya gitu. Oh mobilnya di internet. Jadi ada punya mobil-mobil kecil itu, dia jual. Dijual, difoto, dijual. Oh ada untung. Nah nanti. Jadi bisa ini. Iya. Harganya sangat murah. Harganya kalau mahal. Ya relatif ternyata dengan bisa uang yang terbatas itu ternyata bisa mencari solusi dan kreatif untuk menentukan. Jadi dengan nilai yang terbatas, kreativitas nggak jadi terbatas ya Pak ya? Justru lebih ini ya, lebih. Jadi nggak ada fenomena run out gitu ya? Runway. Nggak ada. Sekarang kan lagi model itu. Minta ke orang tua nggak dikasih kabur. Ya, nggak ada kabur. Jadi mungkin kalau saya boleh mengambil dari Mas Rian ini, belajar terus ya, menggunakan kesempatan supaya kita bisa dapat apa yang kita mau ya, begitu ya? Iya. Oh iya. Ya itu tipe engineer. Nggak banyak ngomong ya, tapi kalau berikan material langsung dikerjakan. Baik, Pak Joko, Bu Joko terima kasih. Mas Rian, Mas Yuda juga terima kasih ya. Jangan lupa nanti dikirim ke sini ya hasil syutingnya. Dan juga terima kasih. Rumahnya juga didamping oleh nenek nih ya. Wah luar biasa lengkap malam sampai hari nenek. Oke, Ayah Edi juga terima kasih. Ayah mungkin singkat saja sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, apa yang bisa tentunya kita bisa maknai ya apa yang kita diskusikan khususnya malam ini homeschooling. Ya, doa saya mudah-mudahan setiap orang tua tercerahkan malam ini dan tidak lagi salah menilai homeschooling. Mudah-mudahan kita punya mindset yang
lebih layak tentang homeschooling. Kira-kira seperti itu Mbak Nancy. Oke, baik, dan tentunya kita layak mendapatkan kesempatan itu ya ketika kita tentunya membuka diri dan punya komitmen untuk anak-anak kita, karena kan kita ingin membangun Indonesia yang lebih luar biasa lagi melalui keluarga dan juga anak-anak kita. Terima kasih semua listener dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi Selasa depan. Pak Joko, Bu Joko sukses. Mas Rian jangan lupa ya pesanan pertamanya di sini ya, sudah ada peminatnya ya. Ayah Edi juga terima kasih, dan kita ketemu tentunya di lain kesempatan. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.